bani haganupan si tarononai naibatado namak kasomani anjahan na palakonsi. Halanyai maningon tong do manginday Jehovah anjaha marhibiaran hubani. Bani haganupan na masa. Ia masaksi bahasa haganup na makabiari Jehovah seng anjay marhahurangan. Ini bani ayat 10 bindu 34 ilobe ni teks ni ambilan ton. Ida kita pangajarion ni Daud pasal guluh na marhabiaran bani Jehovah berdasarkan pengalaman hidup ni na ia somani nebata. Paima ipatorang pangajaron niai yotang ni do halak na siol marhapentaran. Inma gambaran ni salak raja apa naging ginomgoman ni na idolo ni marhiti subuton na siam anak. Bani ayat 12 nini rohman na siam. Kumbani otangonon boidah kita keterbukaan ni perpasal menon. Laho marbagi pengalaman asilambin buaya halak na mengendos kondirin bani nebata bani haganupan hamaholon apa si taronon na idokpakon. Tujuan pengajarian ni perpasal menon isebut bani ayat 10 aima laho mangidah ari nama dia. Kunci ni laho mangidah ari nama dia nini marhabiaran bani Jehovah. Biar dopa Jehovah aima sikap hormat, unduk, setia, anjahatat bani hatani. Marhite pengalaman gulu apa hapor sayon ni. Daud patugahkon sikap atap parlahoni halak na marhabiaran ubani Jehovah aima menjaga dilah apa bibir. Salah sada pung sinidilah apa bibir ay mamarsahap. Laho masahap kon nama diar sonay age nama sambo. Ase sadalan duin songon na sinobut bani Jakobus 3 ayat sia. Marhite indo hita mamuji Tuhan ta bapa ini. Lanjar indo ipake hita mamurai jolma. Na tinopa dumuhu bani rupani nebata. Menjaga artinya ay menguasai atau mengendalikan. Anggulang boy menjaga menguasai dilahta parokon hasedaon bani jolma, tetapi sebaliknya na boy menjaga dilah ni berarti do naman ramot kon guluh ni duai banding kon hita hubani poda 10 ayat 3. Daud paingat kon bahasa halak na marhabiaran bani Jehovah ay mana menjaga dilah apa bibir ni. Ase ulang mas sahap kon hata na bui pasidahon halak na ligan. Misal ni, mangototoi, marladung, mamurai, lang jujur, makataon hata na lang talub, mamuhoi ringis ni halak, pakon na ligan. Tapi sebagai halak na marhabiaran bani Jehovah, ipake madila apa bibirai, lau memuji na ibata apa masahap kon hata na bui, memotivasi halak naligan asigabi riap memuji pasangap kon Tuhan. Bani Matius 12 ayat 35 dan subani 37 ya tahun Yesus dohoma. Halak nama diar padarat kon hadiaran kumbani artani nama diarai. Anja halak nama sambor padarat kon nama sambor kumbani artani nama samburai. Tapi hua tahun mabenima maningom marbalos dojol mamagira bani ari uhumai asal sagala hata naso margagan nahina tahun nyai ay marhiti hatamu do ho ipit itorani anja marhiti hatamu do ho uhumoni. Nai homa bani Jakobus 3 ayat 5 da subani onom ya tahun do. Sonai do madilahin paguri naetek doin tapi buedo sahap-sahap ni tonggor ma etek pe apui boido mo sok ibahen harangan na bulak apui do age dilahin
dunia nagok hagedukon do dilahin itu ngatongah ni pagurita ipabutak do haganup daginta anjaha ipagajak panggulumiton ni guluhta marhiti apui narohun naraka. Surut humbani nama sambur anjaha makorjau nama dia aima tandani halak nama habiaram bani Jahuba. Berangkat bani pengalaman Raja Daud, ibotohita bahasa bahat do tantangan anjaha maholon AGP tongon posisi ini sebagai halak nama korjahon parentah nini bata. Bahkan ibagas pangaya-kayakan do kahia. Bahkan berkali-kali adong kesempatan bani lau membunuh Saul. Tapi lang ior jahon nyai. Halani namininakan ni Jahoba doai. Ase marhiti na mardingatay do ase surut uhurni makor jahon hajahatom. Mardingat Jahoba ay do na manjagasi ase ulang madabu hubani nama sambor. Tetapi sebalikni hubani nama diar do ibahensi. Tentu maningon sadalan do na dua intene. Surut humbani na jahat anjaha maningon makor jahon nama diar. Langboy sada hasayur jahon hape na sadanari lang iparuhuron. Artini kita ipadoh dirini humbani na jahat tapi lang aktif makor jahon nama diar. Tapi maningon do sadalan asitarida dampak atap buahni. Napatuluhon aima pindahi anjaha parayak madami. Haganub do jolma makarusupon hadamion. Tapi lang mitor masa ay anggo masing-masing jolma lang sirsir berusaha atap berkorban laho mamparayakai. Songon Daud na mencoba mengkomunikasion hubani Raja Saul pasal na masa itonga-tongas ni si dia na dua. Lang marhite emosional tapi marhite uhur na lam-lam. Dop ni gabi mardami masih dia. Anjaha marjanji do si Saul lang be mangayak atap mengancam guluni. Bani sada Samuel 26 ayat 10 da subani 25. Selaku jolma na marhabiaran bani Jahoba maningon dora mengkomunikasihon berdialog angguadong masalah na masa bata ase jupa hadamionai. Bani pasal men 37 ayat 37 ya tahun do. Saya pardiate mahabujurun anja horjaon na pitor. Saya hadamion do dopni bani halak si sonayai. Halak nedop tubuh padualion mamboto. Bahasa hidup nyuhun ni bata ay maharohan ni dami na manontong bani julmain. Jana bani Pilipio patayat pitu isobut do bahasa dami ni bata mengatasi haganup paruhuronta. Bani pasal menon Daud lang pita mengajarkan sikap na marhabiaran bani Jahoba. Tapi ipatuga dohoma ulih ni halak na marhabiaran bani Jahoba atap halak parpiktor. Ang dibasa hita ayat 10 da subani ayat 10 lalu. Nini dopak parpiktor do matani Jahoba anjaha pinggol ni dopak dilo-dilo ni si dia. Artini dohor do naibata bani halak parpiktor isarihon anjaha ipardiatehon do terus bunuh ni. Langong gay tading kon naibata parpiktorin halani udung do uhun ni hujay. Sebalik ni homa ilawan buhini Jahoba do si horjao na jahat. Artini naibata lang ongga berpihak ku bani hajahaton. Tapi ia gigihon naibata doay anjaha yuhum. Tentu langadong hasonangan ang godoma ia gigihon naibata. Dingat kita ma Raja Saul bani sada Samuel 10 ayat 14. Sada Samuel 10 ayat 2 da subunisia nalang makorjahon hajahaton ilobeni nebata gabilang marhasonangan ibagas guluhni. Daud patugahkon ulih bani halak parpitor tujuan ni aima
ase anggo juppa hasosakan pakon sitaronon ibagas guluhon ulang mangajamkon gugu atap duniaon tapi mangajamkon Tuhan ma. Nini bani ayat 10 anggo dilo-dilo halak parpitor sai itangi hondo anjaha ipalua kumbani haganup hasosakan. Kita ganupan marhitiai lang terlembangi hita persoalan bani guluhon. Bue anjam meragam do na juppa hita. Tapi posni uhurta ibagas namandok pakon haganupan ay ma. Bahasa dohor donai bata ubani halak na magkabiarisi. Ase marusaha mahita bani guluh taon. Mangguluh mangihut kon rosuh nine bata marhite parsahap apa tindakanta. Ibagas pardalanan ni guluh taon iberedo kebebasan hubata. Lau mamili mangguluh makorjaw na pitor atap makorjaw na jahat. Tapi masing-masing ay dong bedo konsekuensi ni. Manggulu ibaga sapit toron jupan uli ilobe ni Jehovah. Anja manggulu ibagas hajatan marati duai jupahan uhum na humbani nebata. Ase hita mamili ulih tahdo bata atap uhuman. Bani situasi pandemi COVID-19 sion saya jupa do sitaronon apa hasosakan itongah-tongah tabe. Ase ipaingat do bata. Ulang halani sitaronon apa hasosakan ay gabe ia lalon hita hagandupan cara lau mengatasi ay. Tapi totak memanggulu ibaga sapit toron marhite na marhabiaran bani naibata. Si berjaima nabui pada sanami yonduskon hanami isehu bani Bapak Wakil Pengantar Jemaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Yondos konami hubani porhanger. Ya, terima kasih ma hubani Bapak Ika nadop pelobe hontene. Ya, jadi lang pala ulaki hanami yondos kon kita ma hubata. Kita naik rumah sakit Bapak Joseph pakon kita ganop. Nah, mungkin menukun atau menambah memberi kesaksian dom hubani gorani ninggota halak parpitor ilobeni Tuhan yang deskon hanami ma hubata. Ise humbata. Ya, ibu hanami panorang isi humbata. Mungkin tulu halak teneh boy holi alani ganjang pe panorang ta tengah 5 peon tengah honom. Atap nama nukun silakan. Bubani gay todoh panami salak lo beda. Bubani lai Bapak Joy nggodong na Birham atau rangan. Belum, lanjut aja, lanjut. Ya, terima kasih. Bubani Bapak Samas yang Situa yang Saputra. Sementara tapi dong. Ya, terima kasih. Bubani Inang Situa Anita Aruan. Masuk nggak suaranya? Terdengar dok? Iya, terdengar. Iya. Aku cuma mau nanya aja,
Tadi kan ada dikatakan di situ setiap orang yang takut akan Tuhan pasti akan selalu mengalami berkat-berkat, selalu dilindungi, segala apa yang diinginkan itu pasti akan tercapai, terus mampu menghadapi apapun dalam kehidupan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah seseorang bisa menjalani hidup takut akan Tuhan dengan kekuatan atau dengan kemampuan dia sendiri gitu. Lalu bagaimanakah orang bisa hidup benar di hadapan Tuhan dengan sukarela? Karena kan memang dikatakan tadi seperti yang diterangkan oleh pendeta, nggak gampang menjadi orang yang benar. Seperti hal yang dialami oleh Daud kan. Daud sendiri jelas-jelas dia itu bukan orang yang hidupnya benar, tapi mengalami penderitaan yang dilakukan oleh Saul. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia bisa menahan diri. Jadi ini tentunya ada satu hal yang perlu sekali kita tahu, kenapa bisa orang itu menahan diri seperti itu. Padahal kalau secara kedagingan atau secara kemanusiaan, hal yang manusiawinya untuk membalas suatu dendam atau sakit hati. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan bahwa takut akan Tuhan akan mengalami banyak berkat-berkat dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi suatu memang itu apanya gitu. Tapi kita lihat banyak juga orang yang benar, misalnya orang yang hidupnya benar, yang melakukan kebaikan, taat akan firman dan macam-macam. Tapi kenapa juga mengalami penderitaan? Seperti contoh yang dialami oleh Ayub itu. Nah, ya, jadi kenapa bisa gitu? Padahal kontras sekali ya, kalau kita ikut Tuhan pasti nggak akan, apakah benar itu memang nggak akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, atau setiap apa yang kita inginkan itu pasti Tuhan jawab. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Ya, yang disebut nami mah bani pendeta, adong dua sukun, na perlu benakonai nah ado hita pataridahkon menggoduh songon ahana kidalankon si Daud napa duahon dong halak menggolu ibagas tongan, tetapi tetap dong pergumulan hama holon parutolon ado situasi ai dua hal. Silakan bani pendeta nami dua suku. Ya, terima kasih ma bani tulang perhanger dan bani kakak berua-rua tene. Nah perlu be ida kita takas do panandayoni Daud pasal birini sonai agai pasal Saul, Raja Saul, apa nai bata. Janah takas ni panandayonaido membahen ia mangasuh. Seng memanfaatkan kesempatan, agi pedong adong kesempatan ai, nalaho mamunuh Raja Saul, nado membahen masih taronon guluh ni. Anggi bahasa hita, Daud mengaku bahasa Saul IP na pinilih ni batadwa. Maka dalam konteks kehidupan tasonari, sonaha dohita mendopakon halak na mungkin membain buri tuhurta. Mendopakon halak na mungkin mangodoh hita. Apakah kita punya konsep yang sama dengan Daud? Melihat orang lain itu juga adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan wajah Allah. Onkan persoalan ni, anggodong halak naihapkon kita bersalah hubata, kita tidak melihat dia sebagai manusia. Jadi kita menghapkon ia pemangade kita langsung onjolma. Makan ia, aha pilang au bani panonggor ni kan ada na timbul ibagas uhurta. Ya, so netek tu mau ibagas uhur ilobe-lobe ini. Itu juga perasaan kita. Ya. Angguai do perasaan na tubuh memang sing sanggup kita. Sing sanggup kita makaholongi musuh ta, ma pasti.
Maka muncul mahatam itu rahagan di pangan ni. Anggo iya pangan nindan, apa indan du pangan. Ya. Itu rahaja guni marsidahan. Ya. Karena ada membain terjadi. Karena kita tidak mampu seperti Daud yang melihat Saul itu juga adalah pilihan Allah. Kita tidak mampu melihat mungkin ada orang yang bersalah, tanda kutip kita bersalah hubata, siol mangototo hita, kita tidak lagi melihat itu sebagai ciptaan Allah yang sama dengan kita. Tentu ada hal prinsip na perlu be, sonaha kita mampu songon si Dautai. Pertama, kita harus mengenal diri kita juga adalah pilihan Allah, orang lain juga adalah pilihan Allah, bangsa Allah, ciptaan Allah, dan melihat bahwa Allah sumber dari semua itu. Tulu paharaondo namboi membain kita bersikap hubani halak naligan sonai bersikap hubani naibata. Ngapa dua ahon bani teks tahun ibere do jaminan bahasa halak na persaya hubani naibata halak nama korjahon songon na sinubut bani ayat 14 pakon ayat 15 ay mahalak parpitor ilo bini Jehovah. Jana hubani halak parpitorai ibere naibatado pasu-pasuni ijagai naibatado iya. Dalam konteks hubani berkat-berkat naijalo hita. Hita ganupan tentu ambah ni berkat-berkat secara dunia bisa sitong nih berkat yang tertinggi itu adalah songon bani teks nalikan lupa hanami hidup berkelimpahan ya itu kan bukan soal berkat-berkat duniawi. Hidup berkelimpahan dalam teks ai langi dikan hanami ija teksnya itu berhubungan dengan kehidupan rohani ya. Maka sebenarnya orang yang benar di hadapan Allah itu halap papitor naboi menjagai dilahni naboi nasurut humbani nama sambor nama korjau nama diar bukan hanya sekadar menerima berkat-berkat dunia yang guai mau tiktu masa sitong di pasu-pasu ini bata-bata. Tapi yang lebih besar dari berkat-berkat duniawi adalah berkat surgawi. Maka wajar saja orang yang percaya baik seperti Ayub atau Job napasing ilo benine bata dia mendapat bukan hanya sekedar AGP bani ujung nia tahun 2 hari lopit do habayakon nih agi ginopar nih tapi yang paling utama adalah berkat berkelimpahan itu adalah kita mendapatkan berkat rohani dari Tuhan kita yaitu kehidupan yang kekal itu. Ijaido fokus tadi anggo dunia yon kan hanya berapa lama kita hidup di sini, berapa mampu kita menikmati berkat-berkat ini. Makan hanya rata-rata 3 kali 1 hari. Ya. Anggo tambo pe palingan sehali ini. Ya. Agia HP lopah niai. Sekedar ijadah sah. Anggo dompe sepeda motor tep kita sada ada sebuah buat kita lang mungkin tarbuan kita sali 2. Agi dong opat mobil tas ada sebuah ibuan kita. Tidak lebih dari situ. Ya. Atak nejapi ay. Anggo dong pe pakaian tanah jadi sada sana boy anggo 2 homa ya tahun halak mah homa tanah gila tini. Ya. Mitur 2 jas dipakai kan gila mai. Ya. Kita sada sebuah homa. Hanya satu saja. Ya. Tentu anggo sekedar itu mau tiktuma pasu-pasu naibere nebata hubat. Ya. Tapi lebih dunia. Jadi berkat berkelimpahan itu lebih kepada berkat-berkat rohani yang akan dimiliki, diterima oleh orang-orang yang percaya. Tentu kita ganupan sonahado kita boy mandalang konai haganupan ya age Daud pe tentu bani teksnya bilang ton age bani pengakuan hapor saya ini ya tetap
halani mengandalkan nebata. Ijado kunci ini. Bukan mengandalkan dirinya. Lang mengandalkan diri. Jana halani mengandalkan nebata do iya, gabi mangasup, lang mamunuh si Saul, agepi adong kesempatan. Halani mengandalkan nebata do iya, ase mangasup iya, agebue si taronon na hidup Pak Konni. Karena dia yakin mengandalkan Tuhan itu, pasti Tuhan akan bertanggung jawab bani guluta. Jana mungkin aduna boy holi ubung konhita hubani minggu khusus tene. Nama balu tading nametek pakon naligan. Kita lihat bagaimana Haganupanai adalah orang-orang yang rentan, ya, orang-orang yang lemah secara tanda kutip, orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan kekuatan yang luar biasa, tapi itonga-tonga haido usis songon Daud dosi dia ai tidak memiliki kekuatan, tapi halani mangajam kon nebata ipitori nebatado si dia nama balu na tading metek pakon naligan jana aido mambahen mangasup si dia mandalani hari-hari ni guluh tahun. Terima kasih ma untuk susehubani tulang porhanger. Nah, ngulang salah nomor 2, pendeta nami. Apakah hidup benar selalu berkat? Apakah langdong baru tolon hubani halak na mangguluh? Sesuai hubani hasil tungan hapi torani nebata. Ya, songonay subutan namin nakinay, jana yubungkon hanami hubani Ayub Job, walaupun dia adalah orang yang percaya, orang yang kudus, ya, tapi dia mengalami penderitaan. Ya. Jadi lang adong hubungan antara orang percaya menjadi tidak menderita. Ya. Semua orang baik yang percaya dan tidak percaya marsitaronon do itonga-tonga ni gulmi. Tapi na penting aima sonahado perbedaan antara orang percaya menyikapi si taronon, pakon halat nalang persaya menyikapi si taronon. Jana aido ipatudu Daud bani teks nyambilan to. Daud selaku orang yang percaya menyikapi si tarononai dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan melihat orang lain adalah ciptaan Tuhan juga sama dengan dirinya, dengan melihat Saul itu adalah yang dipilih Allah sama dengan dirinya, sehingga ibagas sitaron na ido pakoni lang agabe momen bani nalaho mambaloskon sitaronon na jupah bani agape adong momen ada kesempatan untuk mengakhiri pangaya-kayakon ni Raja Saulai, tapi dia tidak menggunakan itu. Aimah hataridani orang yang percaya menderita tidak membalaskan penderitaan itu kepada orang lain. Tetapi halak na langpor saya ibagas na marsitaronon, biasanya dia menyalahkan banyak hal, bahkan dia menyalahkan Tuhan, dan ketika ada kesempatan maka dia mungkin akan melimpahkan sitarononai kubani halak naligan. Tapi Daud tidak melakukan semua itu. Aima tandani sikap ni halak na persaya itonga-tonga sitaronon. Atak bani hata naligan, bani hanan atana pondok, orang yang percaya juga menderita, orang yang percaya juga akan menghadapi persoalan, tetapi orang yang percaya akan menjadi orang yang bijak, orang yang kuat dalam menghadapi semua persoalan. Jana lang madabu ia hubani dusa halani sitaronon na hidup pakon ni. Naima tulang poranger mendususe. Ya, yang doskan hanami husay hubani Bapak Inang Majelis Jemaat bergabung. Hubani Bapak Sintia, Bapak Joy, silakan. Ya, Bapak Sintia itu tetap out. Ham lebih holi Bapak Sintia. Tapi ya, salam Bapak Pandita, Inang Penginjil, Bapak PMJ, pun Haganuk Majelis, Bapak Pandita Haganuk Naroh Teneng. Ya, terima kasih Bani
pendekatan dari kata orang pondok kanai au pada skonotikna jadi perbandingan renungan bandita. Mangkobani ayat 12 akan mulai ayat 12 don kan. Jadi ko bahasa Inggrisnya kan, do you want to really live, ya. Jadi benar-benar hidup yang sungguh-sungguh ya. Would you love to live along, hidup lama, happy life. Ya, jadi bahagia, hidup bahagia do memang ditawarkan kan. Jadi hilang hidup tanpa penderitaan soalnya tahun di pendidikan kan. Jadi hidup bahagia do. Jadi halak napor saya GP menderita bo hidup berbahagia. Ai sudah di halak nomor Tuhan Yesus kan. Ai penderitaan ai terus do rohai kuata. Ubani naik kolong jembatan sampai ke istana pasti ada penderitaan. Ya. Tapi soalnya tahun di penderitaan kan sudah kan. Nah kita menyikapi ai. Nah, jadi kuhudi dehjon kan isa na sihol mertuah. Sonon kan mulai ayat 10 dulu kan, malah na perlobe John kan bahasa kasar ini kan jabir jaga bibir ya. Nah, jadi hal ini jadi kebetulan na budari renungan keluarga nami itu masalah kalau mampu dah kita renungan harian berarti dibilai kan. Tadi bagas diskusi ya memang hebat dong yang dilah setabi kan. Dibanding kondisi saya, lidah adalah api kecil bisa membakar hutan yang luas. Berbandingannya juga kemudi kapal kecil, tapi dia bisa mengendalikan kapal besar, ya kan? Segala binatang buas sudah dijinakkan oleh sifat manusia, tapi lidah tidak bisa dijinakkan. Nah, jadi memang lang gampang. Tantangan kan ketika lang sadari hita kadang zenges do penini hiurta persahapta HP boy menyinggung persani halak. Nah, jadi ay mahu aku nasi setiap borgin perlu do hita merenung ahaduna ni do pusat dari on ubani isi do memersahap sadari dong do nani na tersinggung lain na tersinggung beradu si beda kan tersinggung dia langi petugas. Masalah do mon kan. Tapi go tongon kita bagas suruh ni urut mangindo petunjuk kepada Tuhan. Iba tugas do bata. Atap dong kita menyinggung persani halak. Age pelang iba tugas halak bata. Iya, jadi nama ben yakin diri nahap boy sa dokah goluta roh dokah ni roh dohor ni kita hubani syarat-syaratnya itu ruh ni ayat 10 don ase boy berbahagia ai mahalani iya tahun do bani doma i belajar hitab 3 minggu na lewaton ayat Efesus 2 ayat 10 Efesus 2 ayat 10 ya kan bani Efesus 2 ayat 10 ayat kan tahun do ay jadi-jadian ni do hita na tinupay bagas Kristus Jesus bani horzana mader usai do hita pasirsin ni batahinan asi ibagas ahita merparlaho. Jadi hagan patuang ni penditata aktif ni no kanay kan. Bukan hanya menghindari yang jahat, tapi aktif berbuat baik. Anggai ay sungon ahadu ay mengalir doy humbagas. Mengalir doy humbagas asal ma 2 Timotius 3:10 kanay do. 2 Timotius 3:10 kan ay manfaat hatani Tuhan, manfaat firman Allah. Bani ayat 10 itu dijelaskan doy jay gunani firman Allah ay ipangan hita, ase mampu hita, ase mangasup hita. Kemudian pag istilah ni penderita no kanay, ase mangasup hita makursahon na mader. Jadi huwag kun ay mahuwag kun kunci ini usahon kita maase rutin kita mangakun si panganon ni pertunduinay ase sehat. Anjaha kualitas ni si panganon pertunduinay puma iperhatian kita. Ulang asal si panganon kanay do. Ase bergizi. Istilah ni ang kusonari maningun kuat gizi fisik untuk jadi kuat imun melawan COVID. Harus juga kuat gizi makanan rohani
supaya kuat imunnya melawan COVID rohani. COVID rohani ay manok na daw tikutik halak marsahat tersinggung diri mitur na balas kuma. Iya kan? Age huiskon laklak asal ulang pahu, age mahu halak asal ulang ngau. Ay kan berarti lang aktif ay kan. Jadi ay duhap kun gagasan hubakku sendiri halani hudingat ayat ay oh berarti kita tidak mampu, tidak gampang menjaga dilah diri, sing gampang ay. Tidak gampang terus kita peka terhadap permasalahan orang lain. Peka pun nanti kita belum tentu berhasil kita juga melakukan kasih itu. Jadi semuanya dituntut oleh Allah, ya, ada firman-Nya, ada rohnya yang mengajari kita, ya kan, sehingga kita tidak membalas. Pembalasan ini bani ayat dukungan nih ayat to ambilan kan dong do bani Roma 12 ayat, ya kan. Ini pun tidak gampang ini, tidak gampang kita bersyukur gitu ya, bersyukur. Tersinggung dengan halak bersyukur, halang gampang ay. Tapi memang tentu ya itu membawa kita. Lain teringat kita pembalasan haknya Tuhan. Malah meninggal tungguhon kita memang halak musuh tak. Anggodong na memfavoritkan hurta kan secara paling tidak sementara kan sudah jadi musuh ay. Jadi na ingat mo ma, tungguhon ma musuh mo ini. Alani asih tungguhon hita. Alani ko tetapi ya marjahat. Dos ma songon nama nimbun apui. Menimbun bara murka Allah do ya ay. Angko tetap kasoma di bagas kasaton ni. Dos songon nama nimbun maamarah ni nebata hubani. Berarti holong dua teta anggo tetap halak ibagas kasaton ni age dopak kita pakon dopak halak nalegan. Jadi terakhir tidak kadang lang sadar diri anggo misalnya lang marosu diri misalnya hubani sada situasi ya anjaha lang marosu diri anggo lang marosu diri kan gabe na usahahon ge laho manlawan ay. Kadang gabi na pangindo tinaga ni halak usi. Na pangindo energi na legan usi. Asi guguh diri laho manlawan na lang marusuk lukon diri ay. Jay John husadari maringon hati-hati duaw. Na lang marusuk hayaw harus ulit batado na niya ay. Ini bahaya. Sempat sesuatu hal yang tidak kita suka ternyata disukai oleh Allah. Kita melawan itu, kita melawan Allah. Belakangan husadari ay. Jadi hati-hati terhadap sesuatu yang kita tidak sukai. Uji dulu dengan firman Tuhan. Yang tidak sedang kita sukai itu, disukai Allah apa tidak? Kalau sama-sama tidak disukai Allah, maka Allah akan menolong kita untuk menjauhkan itu. Tapi kalau sempat yang tidak kita sukai itu, yang sedang berusaha kita lawan, ternyata disukai Allah, maka kita adalah lawan Allah. Betapa sakitnya, betapa ngerinya kalau kita menjadi berlawanan dengan Allah. Aima renungan na boy dapat tahu, terima kasih mudah kembali Bapak Perhanger. Ya, terima kasih Hubani Bapak Situa Darman, lain Bapak Joy. Jadi na itakap hanami sada poin arti ini ibotok kita hatani Tuhan lang sebatas pembotok tubat. Tetapi hatani Tuhan ai ihagaluh kon hita ahape situasi nedopak kon hita songon nayalami ini pengalaman si Daud. On kan pengalaman pribadi ini si Daud don. Na ipat orang hubata, anggo si Daud boy makerja honai, nah hado hita. On kan pengalaman pribadi ini si Daud don, pengalaman iman. Adong pemahaman iman, adong pengalaman iman. Rado kadang-kadang ibotoh kita hatani Tuhan, tetapi belum tentu ada garansi dalam kon hita hatani Tuhan. Tapi anggo Daud ijon hidah kita, ada konsistensi. Adong iboto hatani Tuhan anjaha idalan kon hatani Tuhan. Ai mamuhapkon gabe tangan hubata. Jadi hatani Tuhan ai lang pitah ipalajari hita, ibasah hita, tapi ihagoluh kon hita idalan kon hita. Anggo ai mai dalan kon hita, pasti pengalaman ni Daud gabe pengalaman ta. Lang pitah pengakuan si Daud nabani pasal men 34 on. Ai menidah kanami mbani lai Bapak Joy intini kita mendalankan hatani Tuhan. Ya, Parpudi, nakonai, sahalinar saranari, Ubani Bapak Sintia. Silakan Pak Sintia.
Kuban nami otik tambahan atau nen. Kenapa? Tertangar do kan? Tertangar. Ya. Jadi yang gua ambil tahun kan memang kesaksian dan pengalaman Daud atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. No kandung ma ipatuga pendeta latar belakang nih tene. Daud dikejar-kejar atap pesihol ibunuh si Saul halaniha kecemburuan. Tak asli boto hita ahama kecemburuan niai. Halani idodingkon doding itangar Raja Saul. Raja Saul mengalahkan Filistin beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Jadi ada kecemburuan. Ya beralih mahape kepemimpinan ini kan. Ya jadi halani beralih kepemimpinan mabiar ma iya Daud magabi raja. Halani ai nah mabahenon ya totu satu-satunya memang Daud harus dipargijik. Harus dibunuh. Ase kepemimpinan tetap bani. Jadi nasam hasoman poripe sonai paruhuran ni si Saul, tapi halani Daud nadom merasakan perlindungan ni Tuhan, poripe ia ya kayak, tapi maluah do ia humbani hasosakan ni. Sehingga pada saat adong kesempatan humbani si Daud nalahu membunuh si Saul takas de woto hita ai, Saul sanggah tarpodom ia igua apa kona sadanari tarpodom ia apa kona ganupan panjagani adong tombak di atas di samping uluni boydo namin bani posisi si sonayai kesempatan si sonayai bunuhon ni Raja Daud iya tapi nacam hasoman kesempatan na boy membunuh ai lang igunahon si Daud untuk membunuh si Saul. Tapi aha, nini si Daud, lang benon ni sonayai, tapi nah asih berubah iya. Perubahan kumbani hurni si Saul ay do na perluban ni si Daud. Ya dok ni ang babani sada Samuel ay, ya memang akhirnya lang ibunuh, tapi patugahan ni anggo siol bunuhon kuhinan ham, on ma tombak muai, mahujolom, tapi lang ay nahubain hubamu. Ya akhirnya nah hai bagas si sonayai, Raja Saul sadar ia, akhirnya ia menyesal dan bahkan nihatahon lang be ayakayakon kubehon ini. Ay masingka nihatahon Raja Saul. Jadi nasam hasoman on mana didak kita pengalaman ni Raja Daud on lang ibalas kon ni najahat marhitehon ni najahat. Tapi marhitehon ni pangaya-kaya ni si Saul, kejahatan ni si Saul, ibalas kon ni do ibagas nadiar, ibagas kebaikan hati. Sonaha ase si Saul berubah. Masih maboy sonai, totu si Daud mengahapkon iya dokosi yayak-ayak maluah iya lang halani gogoh ni, lang halani hapentaran ni. Tapi ya hapkon ni ay mahalani perlindungan ni Tuhan. Marhitehon ni perlindungan ni Tuhan do hapkon ni aselang ibalas kon ni najahat. Marhitehon ni najahat. Ay masih sama soman bani ayat 10 tolu, 10 opat. Memang dumay so inggung na panayay oleh pendeta. Ijai hatahon jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi Raja Daud ia duse berusaha berdamai atene apa kon ni Raja Saul. Poripe du masonai pangaya-kayakon ni Raja Saul hubani. Jadi pengalaman ni Daud on ya sonon manamin homahita sonaha hita sia dong dami baga suhurta
sehingga halak na duma marah kuata jadi ia pe boy gabe merasa kedamaian halani kedamaian na ibere kita kubani hasomatta ai motik minur nami tambahan ya salinari ibahatakan nami ya memang pengalaman ni Daud ibagas perlindungan ni Tuhan yang golang ibagas perlindungan ni Tuhan nah pasti bodo ia terbunuh halani bae pernah siama sampai 7.000 mangaya kayak Raja Daud atene 7.000 sautu ni lang pala 7.000 5 halap yang kau kejar pasti bodo dapat tapi halani pakasomani Tuhan perlindungan Tuhan ibere hikmat ibere kebijaksanaan hadameon sehingga pengalaman aima nerasahon ni sehingga bersyukur ia langi balas konina jahat marhitihon na jahat tapi mengahapkon sonaha ase kejahatan ai boy berubah menjadi kedamaian bani sidea ai motik nulur nami terima kasih mak Ya, terima kasih Ma, Bani Bapak Sintia. Jadi langdong sukun teneh. Jadi aku nai pada skanami on mana terakhir. Terus kon kita malobe hubani tanggal 20 Agustus. Bani Markus pitu ayat 10 pitu das kubani 20 tolu. Terus kon hanami hubani inang pendeta. Diar Papainang Ibu Kaita bahkan 6 tanggal 20 Agustus tersurat Bani Markus bindu pitu ayat 10 pitu das subani 20 tolu sediar mana basahon tengah-tengah ta di pari kita may bagas uhur dop masuk ia hurumah olang kumbani na mabuyay isukun susian nima ia pasal limbaga ay. Jadi nima dopak si dia dihutdo HP hanima seng mangarusyay aseng dapat uhur nima naso tarbaken butak jolma bakenon ni sagala na masuk pun darat hubagas diri ni aseng masuk ay hubagas uhur ni hubagas boltok ni doay laho dopay keluar bani ianan na suhi tapi nini mause na keluar humbani jolma ay do pabutak konsi ay humbagas umbani uhur ni jolma dorok uhur na jahat paryariyahon panakon pamunuhon parbakison pakauton hajahaton panipuon parsonduk bukason subil panreheyon gijang nyuhur apa pamunuhon haganup hajahaton ay humbagas do rohni aido na pabutak jolma sibarjayma dasni kita kanupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus ida kita konteks ni ambilanon Markus bindu pitu ay ma adong serombongan ni halak Parisei apa si boto surat na roh kun Jerusalem manjupah kon Yesus. Jadi halak Parisei apa si boto surat on gatido ianggap riap untuk melawan Yesus. Jadi haduasi kelompok on aima delegasi partai narohun Jerusalem na memang bersengaja untuk hajupah pakon Yesus.
tentu perjumpaan ai memiliki tujuan tersendiri. Aima anggoida kita bani Markus bindu onom ayat 50 tolu dan subadi 56. Tujuan isi dia aima mangida anjahalaho mengecam penyembuhan Nabi Nahin di Yesus. Jadi bahasa ita bahat ipamalun Yesus naboritan bani panorang ai. Aima salah sada nasihol kecam tegur si dia. Deposiai anggo ida kita bani Markus bindu tolu itu si dia do Yesus memiliki hubungan pakon Beelzebul, pakon simbolis, makanya boy mengusir roh-roh jahat. Jana secara khusus bani teks ambilanon tujuan ni si dia aima halani ida si dia susian ni Yesus mangan roti. Tapi lang parlobe marburi, lang parlobe mencuci tangan atau membasuh tangan. Padahal tangan na ipake susian ai doma buai menyentuh apa saja, doma buai melakukan apa saja di luar atau panja padaran di dia. Ini uhur ni halak Parisi pakon si boto surat masih lang marburi si dia. Karena tangan itu sudah menyentuh banyak hal, pastilah yang nggak si dia ai najis. Apalagi anggo idingat kita gati orang tua mengajari niomba untuk mencuci tangan dengan bersih sebelum dan sesudah makan. Atau dari mana saja kita juga iajarkan nama Torasta untuk mencuci tangan sehingga kita tidak cacingan, bebas dari yang namanya virus-virus apa saja. Jadi aido na sihol itegur halak Parisi pakon si boto surat ai karena menurut si dia tindakan mencuci atau merburi ai seolah-olah dikhususkan dan dikuduskan agar dapat menyentuh makanan atau bisa melakukan apa saja itu harus dicuci terlebih dahulu. Hal ini bani si dia ada ritual mencuci tangan, ada ritual membasuh tangan. Karena ini berhubungan dengan spiritual mereka. Nah, igoran mai netilat yadayim. Ya. Ritual mencuci tangan atau membasuh tangan non bani halak Yahudi ai malaho papasingkon diri. Tumbani AHP nadop isentuh si dia. Jadi marburih do si dia anggo mulak hun 3, mulak hun 4 horja, maningon maridi dolo besi dia baru mangan. Ya, porini pelohean si dia mereka harus membersihkan tangan, membersihkan diri ini baru pemangan. Jadi adong homado adat ni si dia untuk memurihi penginuman, gendi, gusi, tombaga, pakonalegan. Karena bani ritual mencuci atau membasuh tanganon agak sarupa pakon akan adop idalankon agama Muslim. Mereka membasuh tangan tidak hanya sekedar membasuh saja seperti itu, tetapi beberapa kali sampai betul-betul bersih. Porinipe prosedur membasuh tangan ini tidak dituliskan dalam hukum Taurat, tapi itu mereka tambahkan. Ditambah konsider sebagai tradisi yang mereka anggap sama wajibnya, sama wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum yang tertulis. Jadi Allah ditambahkan, mereka tetap taat dengan hukum tambahan itu. Jadi ritual pembasuhan tangan ini juga termasuk sebagai upacara kemurnian peribadatan yang dikritik oleh Yesus. Sejauh upacara ini tidak melambangkan kemurnian rohani. Kalau ini porini pedomai bersih tangan ni si dia, bersih akula ni si dia, baru mangan si dia, itu kan tidak memengaruhi perbuatan baik yang bisa talar di pataridakon kalau sudah memakan sesuatu. Ya, kading do titah ibain si dia halani mandalankon memprioritaskan adat
nabinahin ni jolma, nabinahin ni si dia sendiri. Jadi masuk kita bani hatorangan ni teks. Halaniai ma dop ya takon halak parisi pakon si boto surat ai boy dari tanokan bani ayat 2 dan subani tolu maselang marburi susianmu nah naima i tegur si dia hubani Yesus. Jadi teguran ai i beban kon si dia hubani Yesus. Jadi menurut si dia do masalah susian ni ai lang marburi jadi kesalahan ai i beban kun si dia ma hubani Yesus. Jadi onma na ibain Yesus sebagai balos ni teguran ni si dia ai. Sekaligus limbaga onma ibain Yesus untuk mengajari, memberi pangurusion hubani pemimpin agama ni Yahudi na dok mapitung ai. Lang boy beja si dia sonaha tindakan ni Yesus sonaha susian ni ai halani tetap bercokol bani adat istiadat ni si dia. Jadi limbaga ni Yesus ai boy dah kita bani Markus bin itu ayat 15. Ini Yesus dengan tegas. Seng butak jolma halani na masuk kundarat hubagas diri. Seng butak jolma orang tidak akan najis atau haram kalau memakan sesuatu yang dari luar ke dalam dirinya. Tapi na luar humbani jolma aido, na luar humbani uhur ni jolma na jahat do, aido na pabutak kon jolma, aido na membahen jolmain najis atau haram. Ya. Halani aima halani marsukun nokan susian ai bani ayat 10 itu adu makna limbaga na ipadas kamain bani ji bani halak pemuka agama ni halak Yahudi ai. Jadi onma balos ni Yesus bani sukun-sukun ni susian. Ya, ibalos si Yesus sukun-sukun ni susian adu makna limbaga ai. Marhitehon ni teguran. Ya. Jadi on membalas ni Yesus marisihon teguran dopak susian ni sekaligus untuk membohali si dia, untuk memberi pangurusion hubani si dia do makna limbaga na doma ipatugah ai nokan hubani si boto surat apa halak parisi. Ya takon bani ayat 10 alu dah subani 20 on mateguran ai. Idi hut do hapen ani masing mangarusi ai. Dengan kata lain Yesus juga tahu bahwa susian ai pe riat dolang mengharusi pakon si boto surat apa halak parisi ai do makna makanya tahun Yesus nokan seng butak jol mahalani na masuk kundarat hubagas diri tapi na luar humbani jol ma aido na luar humbani uhur ni jol mana jahat aido na pabutak konsi. Jadi tapi dapat uhur ni si dia ay. Makanya tahun usai sing dapat uhur ni ma. Nah seterbain butak jol ma bahenon ni segala na masuk, bahenon ni segala na ipangan ni kundarat hubagas diri ni. Dengan kata lain sebagai contoh sederhana, sing mungkin halani misal ni mangan kon si pangan namatin, misal ni mai si pangan namatin bani adat Sumalungun dayuk na binatur kahay, na hinasumbah kahay, na nilabar kahay, tap burger mai bani zaman na modrenon, sing halani na matinay, masuk ko bagas akulata, gabe, boy nama dear i horjau kita. Kecuali adong pikiran uhur na jahat, adong timbul i bagas uhur ta, ay do membain kita berbuat na jahat atau najis. Jadi makanya ya tahun Yesus ay sing masuk ay ahana do pipangan sing masuk ku bagas uhur ay. Itu hanya masuk ke dalam akula melalui proses pencernaan masuk ku bagas boltok icerna do pasti ay keluar badinya na nasuhi. Keluar dari tempatnya. Iya. Ay ma teguran aseboy membuka pangurusion ni si dia badi sukun-sukun ay.
Kalania ima, apa yang dari luar kalau sudah masuk ke dalam manusia itu nggak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, kemudian keluar dari tubuh. Inilah rumus ajaran. Nah, boy paingatkon halak Yahudi pasal haram dan tidak haram. Jadi anggoya tahun baniat saprusia inokan, tapi dia nanti akan keluar melalui proses pencernaan akan keluar. Ya. Jadi kalau dalam terjemahan Yunani ayat 19 ini agak berbeda dengan terjemahan Yunani. Kalau dalam ayat 19, ida kita bani dalam kurung marhiteai torang pasing do segala si panganon. Jadi anggoya sepulusiaon maka tahun segala jenis makanan itu halal. Tapi kalau dalam terjemahan Yunani tidak sedikit pun ada kata halal di sana. Tapi dengan sederhana diterjemahkan sebab tidak masuk ke dalam hatinya tapi ke dalam perut kemudian keluar ke dalam jamban yang membersihkan semua makanan. Jadi kalau ke dalam jamban itu kan tempat yang kotor. Maaf, tempat orang kan BAB. Ya pastilah yang kotor akan keluar ke sana. Dan jamban yang membersihkan semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu semua kotoran yang dibuang ke jamban yang akan membersihkan tinja-tinja dari apa yang dimakan oleh manusia. Jadi sama sekali terjemahan Yunani tidak ada frase yang menyebutkan seperti yang tertulis pada ayat 19 dalam kurung tadi itu. Pasing dosa segala sepanganan. Tidak ada menyatakan semua jenis makanan halal. Nanti kita akan lihat apakah semua jenis makanan halal menurut Alkitab. Hanya imam halak Farisei memang tidak menganut apa yang mereka makan akan masuk ke dalam hati. Mereka juga tidak menganut itu. Halania imam dalam hal ini Yesus bukan mau membantah ajaran keliru pengarusion ni halak Farisei sebut surat ai pasal ahana nadok masuk ibagas akula ni jolma. Tapi Yesus mewajarkan dengan limbaga no kan bani ayat 15 bahwa makanan tidak menajiskan manusia. Mau apapun kita makan itu tidak mengharamkan manusia. Itu tidak membuat manusia itu menjadi najis. Atau dengan kata lain, yang menajiskan bukan makanan, tapi sikap manusia yang tidak mentaati perintah Tuhan. Yang menajiskan adalah apa yang sudah kita makan, kata-kata yang keluar, yang kotor dari mulut kita inilah. Bahkan yang hal-hal yang berbau kegelapan, seperti Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya berbau seperti itu, yang keluar dari mulut manusia, itulah yang membuat manusia itu najis. Jadi bukan makanan, tapi apa yang keluar dari mulut manusia atau yang tidak mentaati perintah Tuhan. Jadi dalam hal ini kata najis itu diartikan terpisah dari hidup, terpisah dari keselamatan, terpisah dari persekutuan dengan Kristus karena dosa yang ditimbulkan dari hati yang jahat tadi, dari pikiran yang jahat. Ya, napa pudi. Jadi akado napa butakun jolma. Akado na membayang kita najis atau haram. Jadi humbagas dorohnya. Humbagas uhurna jahat dorohnya. Napa butak kon jolma. Aima ida kita daftar nih. Bani ayat 20 sada, das subani 22. Panriah-riahon, panakon, pamunuhon, parbakison, hajahaton, panipuon, personduk bukason, subil, panreheyon, gijang niuhur. Ya, ganupan mana berbau hagolapon, hasaparion, nalape mananda pasal hidup niuhur ni naibata. Jadi hal-hal onma nagati keluar sehingga itu berupa tindakan. Karena ada niat, ada hati yang jahat untuk melakukan yang jahat, on menatalar. Sehingga itu yang membuat orang akan disebut najis atau buta.
Ya nanti na boy idah kita na parlobe demu bani topik minggu ya tahun Tuhan iboto Tuhan dona ibagas ponopan ni uhurmu. Jadi ponopan ibagas kamus bahasa Simalungun adalah tempat tersembunyi atau iboto Tuhan dona ibagas ponopan di hurmu, artinya Tuhan mengetahui apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu. Tuhan mengetahui apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu. Serapi apapun disembunyikan seseorang dalam hatinya, niatnya, motivasinya, Tuhan tahu. Jangan talardo ay, ilobi-lobi di Tuhan. Maka seperti yang sering kita dengarkan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati, siapa yang tahu? Meskipun di luar dia lembut, senyum, parsirom ni jenges, pembahenan ni oke, tapi dalam hati siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Apakah ham mengabdi, ham melayani, ham melakukan semua hal hubani Tuhan dari dalam marhitia genupan pribadi ta nadiar atau pita bibir pita iluar dasa marite ketaatan na semu Tuhan tahu apa yang tersembunyi. Jadi jangan lebih mementingkan adat istiadat sama seperti siboto surat paku Farisiai. Jangan lebih mementingkan adat istiadat nabi ini jolma marimbang parentah ni nebat. Itu yang sering sekali kita terkecoh. Sering sekali kita tidak bisa memilah mana yang prioritas. Perintah Allah kah? Atau adat istiadat? Karena terkadang perintah Allah ketika mau melakukan itu, sering sekali kita terganggu ketika kita harus melakukan itu sama waktunya dengan adat istiadat yang mau kita lakukan. Tapi kita jangan lebih mementingkan adat istiadat. Nabi ini jolma, nabi ini opungta sapari marimbang parentah ni nebat. Halani ai ijonma mari mengelola paru huronta. Ukur para bagasai ikelola kita jaga itu supaya hati yang isinya adalah motor segala tindakan, isinya keseluruhan intelek juga dalam hati itu, emosi, keinginan, kemauan itu juga ada dalam hati. Mari mengelola paru hurontai ibagas nadia. Nah, padu aku. Lang si panganon na pabutak pun jolma. Tapi na luar pun pamangan. Halanion cek hita uhurta. Hata ahadon nagati luar pun pamanganta bani segala situasi. Sangga galek kita, sangga loja kita, sangga marah kita, hata ahadon nagati keluar. Jadi jangan karena kita tidak bisa mengendalikan diri, ya luar ganupan hata. Nalang-lang pun pamanganon bahkan bisa sampai melukai hati yang mendengarkan, melukai hati anak, bahkan bisa menyudutkan dia untuk tidak bangkit. Jadi onma nasihol jaga hita. Jaga hita. Akan luar pun pamangantau. Anggo diarpe iberi Tuhan hubata kesehatan, ya mari mensyukuri itu dengan menyehatkan juga orang lain. Menopang, menghibur, dan menguatkan orang lain. Bukan, paitekon uhur ni halak maritioni hata nalang lang keluar pun pamangan. Jadi, nah berikut ini, kalau mereka tadi punya adat membasuh tangan, maka di sini perlu penyucian yang bukan berupa pembasuhan makanan dan tangan. Porinipe bani masa pandemi ini sangat-sangat perlu. Dari mana saja, mau bertemu dengan siapa saja, tidak cukup hanya pakai hand sanitizer 5M, tapi juga mencuci tangan berulang-ulang. Jadi penyucian yang dimaksud di sini, ini mengarahkan kita Bapak Inang kepada Mesias yang menyucikan kita, napa bersihkan kita
memurnikan kita humbani haganupan dosata. Jadi paluah kita haganupan na porsai hubani martion ni penyucian na humbani Mesias humbani Kristus. Nah, patuluhon tangan ay maesensi dari seseorang. Tangan ini kalaupun tidak berbicara, dia mengkomunikasikan sikap kita, menyatakan perbuatan yang akan kita lakukan. Jadi tangan berbicara lebih pasti dari perkataan kita. Karena tindakan tangan itu keluar dari hati. Ada perintah dari akal ke hati dan ke seluruh anggota tubuh kita ini. Jadi pembasuhan tangan di sini itu bersifat simbolis. Karena seseorang tidak dinajiskan secara rohani oleh karena tangan yang tidak bersih, tapi oleh perbuatan tangan yang tidak bersih. Jadi manat kita memfungsikan tangan ini. Jadi jangan tangan ini berbuat baik, tapi tangan kiri melakukan yang lain. Jadi kedua tangan ini memang harus sejalan untuk melakukan tindakan kasih. Karena dia mengkomunikasikan apa yang ada dalam hati yang baik itu. Untuk bisa dilakukan kepada orang lain. Sunaima pengantar untuk teks sambilan tanggal 20 Agustus di Paulak nami usai bani tulang perang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ma Hubani Ina Pendeta. Belas kita Hubani sharing suku-sukun berihan nami panorang hubata. Silakan Hubani Kakak. Benam Kak. Ya, terima kasih Mak. Salam hunhuta. Salam Haus Kak. manukun langku boto terjemahan na yang benar. Anggo bani ayat 20 kan apa yang keluar dari seorang dan seterusnya. Ibani bahasa Indonesia ijai dong ayat 22 keserakahan. Anggo bahasa Simalungun no kenai gak nih personduk bukas. Jadi yang sebetulnya gue terjemahkan itu beda. Personduk bukas itu kan boros. Serakah itu siolbani genup. Nah jadu na benar bahasa asli niona nini nuhurhu aido hasa sukun-sukun. Terima kasih Mak. Ya, terima kasih Ma. Langsung Ma Hubani Inang Pendeta Flora. Dari sisi bahasa Indonesia nakonai doma keserakahan. Tapi bani ayat 22 bahasa Simalungun nakonai personduk bukas. Nah, ada kira-kira on. Nah, jadu na paling tepat Inang Pendeta. Ya sekalian tulang, sekalian mai daftar. Oh. Sukun. Ya, dia harus ada nama ngihut. Nama ngihut. Bisa membantah. Menunggu yang lain bisa aku, Bang. Silakan Inang. Iya. Ketua Anita. Oke, jadi terima kasih untuk keterangan yang diberikan oleh Inang Pendeta. Jadi bisa ditangkap juga ini masalah sebenarnya bukan di sini bukan masalah cuci tangan atau tidak cuci tangannya kan kalau kita lihat. Karena memang kan kalau kita makan nggak cuci tangan juga kan udah masalah kesehatan kan gitu. Tapi yang terpenting saya lihat di sini masalahnya adalah orang Farisi, mereka ini lebih mengutamakan adat istiadat daripada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri dengan tegas sekali mengatakan kamu lebih mengutamakan adat istiadat daripada Tuhan. Jadi adalah suatu kebahagiaan ya, kebanggaan bagi kita sebenarnya orang percaya yang percaya kepada pengajaran Kristus bahwa kita bisa memakan segalanya. Kalau orang Batak bilang meja kursi pun bisanya, kaki meja pun bisa dimakan, itu pun karena keras katanya kan. Jadi sebenarnya adalah suatu hal yang sangat sangat membuat kita ini sebenarnya berbahagia gitu ya. Cuma ada perkataan Paulus
di dalam kitab Roma 14 itu tentang bagaimana orang yang yang lemah imannya dengan yang kuat imannya. Itu artinya seperti kita ini dianggap orang yang memang sudah memiliki pengajaran yang benar. Jadi ketika kita memiliki kebebasan seperti ini, Paulus mengajarkan kepada kita untuk tidak memamerkan kebebasan kita itu dengan tidak benar. Misalnya kita memakan sesuatu di depan orang itu tidak memakannya, tapi kita melakukannya gitu. Kalau kita lihat, aku ini karena tadi baru kubaca ya, karena memang dalam pembacaan Alkitab kita yang setahun itu kan di situ di Roma 14 itu dibilang kan, siapa yang makan, itu Roma 14 ayat 2, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi inilah yang menjadi satu perenungan gitu bagiku secara pribadi, bahwa memang sungguh-sungguh kita ini adalah orang yang memang dianggap ya, bukan dianggap ya, memang orang yang sudah menjadi suatu pilihan yang sudah memiliki pengajaran yang benar. Tapi juga diajarkan kita untuk tetap rendah hati terhadap orang-orang yang memang dianggap lemah imannya, karena memang mereka belum mendapatkan pengajaran yang benar di dalam Kristus. Karena hanya pengajaran di dalam Kristuslah yang benar. Karena itu kita alami dalam kehidupan kita. Ada tetangga kita, sebelah kita, memang bukan hanya karena dia Muslim ya, yang sama-sama percaya Kristus pun ada pengajaran mereka yang tidak bisa makan darah, kan gitu kan. Padahal memang alasan mereka itu kan ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, katanya di dalam Kisah Para Rasul 15 itu kan ditulis itu udah pada zamannya Paulus. Padahal sebenarnya ketika dipelajari di dalam ternyata bukan larangan makan darah itu memang itu adalah pengajarannya orang adat istiadatnya, atau itu adalah pengajaran Musa sebenarnya. Sementara Paulus sendiri pun sebenarnya menentang. Ketika kami belajar tentang itu, tentang larangan makan darah di Kisah Rasul 15, ternyata itu adalah sidang jemaat yang diadakan pada saat perdebatan antara Petrus dengan si Paulus dengan pengajaran ini, yang artinya dapat kesimpulan bahwa sebenarnya bukan makanan yang menentukan orang selamat, menentukan orang bisa masuk surga. Jadi artinya itu semua dari hati yang memang betul-betul karena Yesus sendiri sudah mengatakan dari hati itulah keluar segala yang jahat. Jadi saya rasa ini hanya untuk menambahi saja tentang apa yang saya bisa tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi hanya sharing Ya. dari sisi lain teneh ya. Anggo dong suku-sukun tetap sharing, dong nakonai sada suku-sukun, pembani kakak. Bisa membata? Saya Pak Porangir. Oh silakan, Bani. Nah, aduh kita mandilo Pak Untung pendeta. Ya, saya minta maaf, agak lemah sinyal saya, jadi nggak bisa nampak wajah saya. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Ibu Pendeta sudah menjelaskan sama kita, dan saya hanya menambahi saja beberapa hal yang terlewatkan. Yang pertama itu sudah kita cek bersama bahwa kasusnya ini adalah diutus beberapa tua-tua dari Yerusalem untuk menjumpai Yesus dan memberi evaluasi. Mengevaluasi apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanan Yesus. Dan salah satu evaluasinya adalah kenapa murid-muridmu makan enggak cuci tangan, gitu ya. Jadi sebetulnya memang ini bukan sekedar cuci tangan supaya bersih. Itu ada hukumnya yang menjadi tradisi. Bahkan ketika mereka itu mencuci tangan, orang-orang itu berdoa. Bunyinya begini. Blessed be thou, O Lord. Diberkatilah engkau Tuhan, King of the universe, who sanctified us by the laws and commanded us to wash the hand. Yang sudah menguduskan kami dengan hukum-hukum dan memerintahkan kami untuk mencuci tangan.
Jadi ada doanya. Dan itu ada dasarnya dari Keluaran pasal 30 ayat 19, pasal 40 ayat 12. Bahwa para imam pada waktu itu, keturunan Harun, itu diwajibkan mencuci tangan. Nah, itu kemudian menjadi tradisi. Nah, maka di sana itu ada dua jenis hukum. Ada namanya written laws, hukum-hukum yang tertulis. Tetapi ada namanya oral laws, yaitu hukum-hukum oral yang tidak tertulis tetapi sangat ditaati. Dan mencuci tangan itu sekalipun punya dukungan dari Exodus tadi, dia masuk dalam oral laws, hukum oral yang tidak tertulis tetapi sangat ditaati. Tetapi karena itu tradisi dan dipakai untuk mengevaluasi Yesus, maka Yesus kemudian mengingatkan orang-orang yang mengevaluasi tadi dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya. Nah, itu ayat 6 sampai ayat 9 ya. Makanya Yesus bilang, oh kalau begitu betul yang dibilang Yesaya itu. Kenapa? Kamu menghormatiku dengan bibirku, kamu itu mencari aku dengan mulutmu, tetapi kamu itu di hatimu, aku itu jauh dari kamu. Nah, itu kemudian Yesus bilang dengan satu kalimat yang sangat keras, katanya, you hypocrite, kalian semua itu munafik. Dan itu yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika tradisi, hukum-hukum oral yang menjadi kultur kemudian dijadikan lebih tinggi dari apa yang adalah firman Allah, maka Yesus kemudian mengingatkan mereka itu. Kamu itu hypocrite, kamu itu adalah orang-orang yang munafik. Karena kamu itu nyanyi-nyanyi dengan bibirmu, but your heart is far from me, katanya. Hatimu itu jauh dari saya. Nah, ini yang kemudian menjadi bahaya, menjadi peringatan bagi kita tentang legalisme di dalam ibadah dan di dalam gereja. Bagaimana legalisme itu mau tidak mau sudah mempengaruhi kita. Ada hal-hal yang tidak tertulis. Secara tradisi kita junjung lebih tinggi dari firman Allah. Kita itu bahkan tahu kapan para agenda itu salah. Kok nggak disuruh berdiri padahal yang tertulis berdiri. Berdiri dan duduk itu menjadi sesuatu yang dipahami oleh orang awam, itu benar dan salah. Karena sudah menjadi tradisi. Walaupun kita tidak bisa menghakimi apakah mereka itu tidak paham firman Tuhan. Tetapi ini bahaya dari legalisme. Yang kemudian Yesus ingatkan bahwa hati-hati dengan hipokrisi. Hati-hati dengan kemunafikan. Kamu kelihatannya ibadah, but your heart is far from me. Kelihatannya kamu itu memuji-muji Tuhan, tetapi hatimu itu jauh dari saya. Karena itu, Yesus kemudian memakai sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan itu dia kutip di ayat 17 ayat 23 itu, sebelum ayat 17 ayat 23. Itu ayat 14 sampai ayat yang ke-16 itu adalah pengalaman yang dialami oleh orang Israel bersama dengan Yesaya, tetapi saya itu menemukan ada lagi yang kemudian dialami oleh Musa di sana. Nah, Musa itu kemudian menjadi gambaran bahwa Musa itu lebih mengutamakan hatinya dibandingkan apa yang di luar. Jadi itu kemudian disimpulkan nanti oleh Yesus bahwa kekristenan itu bukan masalah religious externalism, bukan masalah legalisme. Ini masalah hatimu. Apakah hatimu itu berjumpa dengan Allah? Kenapa? Karena dari dalam hati bersumber segala macam kejahatan. Nah, yang di sana itu disebut dalam 5 atau 6 hal-hal yang buruk itu.
tetapi sebetulnya kesimpulannya hanya beberapa hal. Evil thoughts, pikiran-pikiran kotor. Blasphemy, yaitu kata-kata yang mengutuk. Dan kemudian satu lagi itu di sini diterjemahkan sebagai sicken atau fornication, yaitu apa ya, seperti percabulan begitu ya, cabul. Jadi fornication, evil thoughts, and blasphemy katanya. Jadi itu enggak usah kamu cari jauh-jauh, itu ada di hatimu. Makanya ini sebetulnya kemudian diingatkan kepada Yesus karena kepada murid-murid, karena Yesus itu katakan ini setelah dia masuk ke dalam rumah. Nah, dia bilang tadi seperti yang Ibu Pendeta bilang, apa kamu nggak ngerti juga kayak mereka? Bahwa sekarang sudah tidak seperti mereka lagi. Peribadahan kita itu bukan masalah eksternal lagi, bukan masalah legalisme, tradisi lagi, tetapi ini sudah mengenai hatimu. Apakah hatimu itu berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pembaharuan? Karena the source from the which is river of pollution, kata Spurgeon. Jadi sumber dari mana terjadi polusi itu adalah hati manusia, heart of man. Hati manusia itu yang menjadi penyebab dari segala kejahatan yang ada di dunia. Jadi bukan masalah bibir, tapi masalah hati manusia. Makanya apa yang masuk ke dalam mulut lalu diproses secara biologis dan dibuang lagi, tidak ada masalah. Tetapi apa yang keluar dari hati itu yang bermasalah. Nah, ini kemudian yang saya mau tambahkan. Hati-hati dengan legalisme, hati-hati dengan external religiosism, sehingga kita menjadikan hal-hal yang eksternal tadi, yang legal tadi, kayaknya sesuatu yang sah banget. Kalau ini nggak dilakukan, kita nggak jumpa Tuhan. Padahal yang jumpa Tuhan itu adalah hati kita yang di dalam sana. Karena kalau yang di dalam sana itu diperbaiki, baik dunia ini. Kalau semua orang di dunia ini hatinya berubah, perilaku orang jadi berubah, dunia jadi lebih baik. Jadi itu yang saya mau tambahkan sebagai tekanan apa yang Yesus mau ajarkan. Jangan terpedaya dengan legalisme yang sudah menjadi tradisi. Makasih. Ya, terima kasih Pak Untung. Baik, terima kasih. Nama nukun, dong teh. Ya, mungkin nambahin Silakan. ini. Mulai Bapak Joy. Ya, terima kasih. Di atas ayat ini kan Tuhan Yesus menuduh ya, atau mengklaim tadi sudah disampaikan bahwa orang-orang pemimpin Yahudi itu mengutamakan adat istiadat daripada firman Tuhan. Ketika Yesus menuduh begitu, mungkin kita pun ingin ikut di barisan Yesus ya. Nah, itu kadang-kadang masalahku ya. Ketika Yesus menyalahkan orang Yahudi, aku ingin di barisan Yesus, ikut juga menuduh orang lain. Lupa aku menanya apakah aku juga seperti orang itu yang dipersalahkan Yesus itu. Nah, ini masalahnya. Ya kan? Jadi kata Pak Untung tadi, legalisme itu ya. Jadi jangan jadi dilegalkan. Jadi kita anggap hal-hal lahiriah itu yang menjadi yang rohani, yang terutama. Benar-benar terbalik dengan yang dikatakan Yesus kan. Yesus melihat hati, bukan melihat rupa. Nah, tapi masih banyak dalam tradisi kita, dalam tradisi gereja lah saya bilang dulu ya, kita justru melihat rupa. Ya kan? Nah, hal yang penting adalah keselamatan, menerima Yesus, percaya Yesus. Nah, tapi kita suntuk juga kalau ada pendeta tidak bersedia seperti biasa mengagendai nama hati kan. Jadi malah jadi mau kita bikin Zoom-nya, acara besar hanya gara-gara itu. Nah, itu contohnya, padahal tidak ada hubungan para agendaan nama hati itu bagi yang mati itu. Itu bagi yang hidup itu perlu, supaya kita tahu bagaimana sikap Allah terhadap orang yang hidup dan yang mati kan. Karena itu yang tini para agendaan untuk menggulu dua kan sebenarnya. Nah, banyak sebenarnya yang sudah kita lakukan. Kita kadang-kadang sudah mantap kita rasakan kalau mau meninggal itu datang pendeta Murja Bagal Napasing di rumah sakit. Oh, mantaplah kita rasakan. Entah siapa yang mengajarkan itu.
Nah, kita tuh di poin aja, tidak ada dalam Alkitab bahwa khurza bagal itu menjamin orang selamat, tidak ada. Tapi disuruh Yesus melakukan itu sebagai peringatan akan dia. Nah, jadi kita berarti sebenarnya masih kurang pengajaran kita, sehingga ipala-pala hasoman unggulang khurza bagal sona langsah pangapni. Age sonaha samborni, age sonaha langpak, age sonaha pandalan konni, age punten 5 pandalan konni khurza sada pohon asal malah mati ay khurza bagal sahma ini hurni kan. Ay kan masalah memang kan. Itu sama dengan hal-hal pendukung tadi, hal-hal pendukungnya itu bukan hal-hal utama, hal-hal pendukung dijadikan orang jadi hal-hal utama. Itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan untuk menerangi itu. Silahkan dilakukan, tapi jangan yang utama yang ditinggalkan. Ya kan, masih banyak yang lain-lain sebenarnya kan. Engkau mungkin perlunya didaftarkan itu. Ya kan, supaya kita tahu apa yang perlu kita koreksi kan gitu. Nah, kadang anggo menutup sada-sada tupuan, anggo lang tunggu hamba pa nami, pakon pasuk-pasuk, langgi ka PSB, na lang sahbi penghafta. Padahal tunggu hamba pa nami disuruh Yesus karena orang lain minta ajarlah kami berdoa, kata muridnya. Kalau kalian berdoa, berdoalah begini. Enggak ada dibilang Yesus asal kalian menutup acara harus tunggu hamba pa nami dan harus pasuk-pasuk ya. Mana ada seperti itu? Silahkan dilakukan itu. Tapi kalau tidak dilakukan itu, jangan jadi kita salahkan. Nah, itu sudah sama dengan ajaran Paulus tadi. Silahkan dimakan, tapi kalau ada yang tidak makan, jangan dipersalahkan yang tidak makan. Nah, yang wajar kita persalahkan kalau sungguh-sungguh sudah yang harkatnya itu, yang benar-benar yang utamanya dilanggar orang. Kalau itu harus kita perangi dalam tanda petik dengan cara kasih. Nah, itu yang saya lihat. Baru yang menarik tadi lagi, mengelola hati, kata Inang Pendeta tadi kan. Mengelola hati, karena sudah jelas yang keluar dari hati inilah yang terucapkan melalui bibir, itu yang menajiskan manusia. Ini kayaknya dekat juga dengan apa tadi ya, minggu tanggal 22 itu nih, dekat. Nah, jadi caranya mengelola hati. Ya, caranya mengelola hati. Ya, dong lo kena istilah kumakan, istilah nih upasat, tapi dong doa kan. Buluh nih suahai isi si roboh sih katanya kan. Uhur nih bagas ai isi si botok sih kan. Tapi kok domai botok kita jelas. Uhur nih bagas kita ai. Isi hati kita itu pun sudah seperti menjerit itu, sudah seperti berseru kalau sama Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan kan gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu kita bahwa Tuhan tahu. Ini bermasalah juga kan, pura-pura tidak tahu kita bahwa Tuhan tidak tahu. Atau kita tidak peduli kalaupun Tuhan itu tahu, karena hukuman tidak sengsongon haraton lasina hukuman naik. Memang kadang-kadang memang membuat masalah, padahal itu akan bertumpuk-tumpuk kalau tidak cepat-cepat dihapus gitu ya. Kalau tidak cepat-cepat dihapus. Jadi walaupun mengelola hati ya kembali lagi. Mengelola hati kembali lagi. Kalau belajar firman Tuhan ya berarti jelas kita tahu mana yang hakiki, mana yang utama, mana yang pendukung. Kalau belajar firman Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, tapi satu kulihat kurasakan apanya ini syaratnya. Banyak orang belajar firman Tuhan terus, tapi gitu-gitu aja. Terus, tapi dikritik nggak mau. Terus dia belajar firman Tuhan, banyak dia hafal-hafal, tapi begitu dikritik, tidak mau. Nah, jadi kurasa sikapku yang kalau mau belajar firman Tuhan, ya seperti Daud itu di minggu tanggal 22 itu. Aku mencari, aku siap. Selidikilah aku. Berarti meningundong doa secara rela. Kadang-kadang kita kan bertahan dengan pengetahuan dan pemahaman kita selama ini. Ini yang susahnya kita bertumbuh. Ya, kita bertahan dengan pengetahuan kita yang banyak, ilmu dari sana sini, sehingga datang firman Tuhan, datang pendeta menjelaskan, datang sianu menjelaskan. Itu kan tidak begitu. Jadi kalau marilah kita ambil sikap, sepandai apapun aku selama ini, masih layak aku dikoreksi oleh firman Tuhan. Siapapun yang mengucapkan firman Tuhan, ya siapapun, ya kan, yang menyampaikan firman Tuhan ku dengar, aku harus siap dikoreksi. Nah, asiboy marhorja tunduyai menggunakan firman Tuhan untuk merestorasi kita. Nah, karena Tuhan tidak mau memaksa dia kan, kalau enggak kita dengan rela, dengan rendah hati siap diperbaiki setiap saat, maka firman Tuhan yang kita pelajari percuma. Tapi kalau kita siap setiap saat,
Roh Allah yang Maha Kuasa itu yang sudah dimeteraikan dalam hati kita itu, ya mengolah firman itu, ya menciptakan suatu semangat untuk mengerjakannya dalam hidup kita sehari-hari. Aim uhapkun songon sada renungan untuk mengelola hati nukannya. Terima kasih. Ya. Kali itu Porhanger. Saranari, dong dua suku-sukun, bagaimana mungkin mengelola hati, penumpang yang jelaskan oleh suku-sukun Bani Pendeta. Saranari, alani panorangta, malah hujan itu. Singkat Bang, ini Bang. Ya Benham, Pak Ika. Ya, domba somal itangar hitam memang ahon, dogoran ini pepatah ini ya, pepatah atau petua atau apalah, membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa kan ini. Ya, membenarkan yang benar, membiasakan yang benar. Yang benar itu tentu ya yang sesuai dengan ajaran Tuhan lah kan gitu, ajaran firman Tuhan. Bukan membenarkan yang biasa. Somal dosunai katanya kan gitu kan. Ai ben hita, somal dosunai GP salah kan? Bukan, nggak boleh seperti itu. Jadi yang menjunjung tinggi hasomalanon, hasomal tanda petik ya, bukan semua pula hasomalan ini yang negatif kan gini. Ondo bahat nambahin geor sebenarnya. Ingat kita misalnya tentang negara kita ini aja ya, negara kita ini aja. Negara kita ini ribut karena masih kita berkutat di level-level kebiasaan agamawi, belum masuk ke kontennya ajaran tersebut, ya kan? Jadi halani memang menghasut masyarakat itu, halani tradisi lakonanya ini gampang dari segi kebiasaan ini kan gitu, ya. Kebiasaan tapi pakai halakin lo doma paragama nelegan ini kan gak ya. Jadi gampang memang. Halani kebiasaan-kebiasaan itu terlalu dalam satu daerah itu, dalam satu desa misalnya kan itu sangat mereka junjung tinggi. Jadi nuhur nami on perlu ipelajari kita, bahkan ke level gereja pun kurasa ya bisa masuk seperti ini. Padahal sebenarnya isu-isu itu bisa saja ditunggangi dengan kepentingan pribadi. Karena idah kita misalnya di negara tahun kan selain lebahat dilemparkan isu-isu agama, tapi sebenarnya dia mau menggolkan kepentingan pribadinya kan gitu. Jadi perlu memang kita sikapi dengan waspada ya. Kita mau lobe ningun ibagas majelis ya, anggota majelis, bahwa setiap isu itu, kebiasaan-kebiasaan itu harus kita betul-betul harus kita cross check ulang itu berkali-kali, sumbernya harus kita pelajari apakah memang betul seperti itu. Dan sumber yang paling benar itu adalah Alkitab. Kalau di luar kebenaran daripada Alkitab itu tentu sudah salah. Aiman hurhu pendeta. Terima kasih Bani Porhanger nami. Ya, terima kasih. Silakan Bani Inang Pendeta dong dua suku-suku nakonayai mengenai kata serakah pakon bahasa Simalunguni. Siapain apa dua hon nahado mengelola hati. Silakan Bani Inang Pendeta Flora. Bani masukkan nama harga pakon sukun kami pabagaskon pengarsianta asal ambilan on. Ya ida kanami kamu sebagai Malungun personduk bukason aima orang yang tidak hemat atap royal. Jadi yang goi tarik kita ketika seseorang lebih besar pasak daripada tiang. Lang berhitung sonaha pandapotan nipakon pengeluaran setiap bulan atau setiap hari itu bisa membuat orang yang royal mengarah kepada tindakan kejahatan. Bagaimana dia mau memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan mata, kebutuhan rumah tangga, halani di balik yang prioritas ada sesuatu yang ingin dia raih. Ahana memiliki halak sihol bani. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya pasal on, itulah yang membuat adalah timbul niat jahat, uhurna jahat untuk
membakukan dia nih hal, menako, bahkan sampai menipu. Dia akan berbuat itu terus menerus. Lain, atau puan arisan ini tiba das untuk hasoman ni menarik satu mai bereni, itu menarik bani. Alasan ni misalnya ya, pai mada sabar hita, lapi aganupan patupuhon mo harisan ape, lumay buiskon ni. Jadi itu secara sederhana boleh pason untuk bukason. Jadi orang yang tidak hemat atau sampai atau royal. Ya. Nah, paduahon bagaimana cara mengelola hati? Ya, kita tahu bersama hati ini adalah motor penggerak segala sesuatu yang hendak kita lakukan. Karena ijon kunci atau pintu segala sesuatu. Maka berbagai pengetahuan apapun yang memadai yang kita miliki, kalau seseorang tidak melandaskan pengetahuan pengajarion ahana dong bani lang idalan ko nai romban hubani parenta ni Tuhan lang idalan ko nai untuk lamin padohor kon diri ni hubani Tuhan, maka aido membahen seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang baik. Tapi anggo hata, ya, hata apa pambahenanta ai sadalan, jana i fatalar hita pambahenanta ai dalanta untuk membalosi ia, boido sasalak julma ai dibentuk oleh naibata padohor kon dirini maka holongi naibata maka holongi hasoman ni jolma jana termasuk paubah uhur paubah goluh ni jana mangondoskon haganupan na bajanai ia mukon ai untuk lambin iubah oleh naibata. Makanya John, hati kita ini perlu diubahkan. Siapa yang mengubah? Ai meroh nama pasingan. Karena kita diciptakan menurut rupa Kristus. Maka roh Allah akan membentuk marmudu-mudu janah membohali sasalak jolma bagaimana dia bisa menjaga hatinya, mengelola hatinya untuk lebih baik. Romban hubani harusun ini bata. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, ini Bani Kolose, lakukanlah itu untuk Tuhan. Tapi kalau untuk manusia, kita lakukan yang misalnya bain mon, asih dapat pujian nau, asih dapat onau, maka itu hanya semu semata. Itu hanya perbuatan semu, sama seperti pengarusion nih pemuka agama halak Yahudian. Maka John, Tuhan melihat hati kita, bukan rupa kita. Bani Sada Samuel 10 nama itu be kita kon. Anggo jolma rupa doi dida. Tapi anggo Jehovah uhurna ibagas ai doi dida. Tapi kita semua sangat susah untuk melihat hati setiap kita. Makanya jolma bagaimana motor ini ya betul-betul pataridahkon ai dona ibagas uhur. Karena kalau lain yang di dalam hati, legan pambahenanta, kita akan letih sendiri Bapak Inang. Letih. Sampai kapan orang akan bisa berbuat seperti itu? Tapi John kita akan terus-menerus. Hati ini kan terus-menerus diubahkan oleh Allah. Karena dikatakan juga manusia lahiriah kita itu akan semakin hari semakin merosot. Orang bisa sekarang berbuat baik, kalau dia terus setia, dia akan terus sampai mati akan setia. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, itu akan semakin mundur. Tapi manusia batiniah kita, itu yang dari hari ke hari akan dibaharui oleh Allah. Itu yang kita mau serahkan. Uhur taon, ondoskon hita uhur tai kubani. Sehingga itu dia akan baharui dari hari ke hari. Maka kita akan lihat bagaimana
hati yang diubahkan oleh Allah melalui Roh-Nya bisa memperlihatkan tindakan kasih yang sungguh-sungguh. Ya, songon tertarik no kan? Ya, masukan Mbanika Sintuanita Ruan, memang banyak orang tertarik ketika membicarakan soal mana yang makanan haram, mana makanan yang tidak haram. Tapi dari Alkitab, memang Alkitab punya latar belakang yang berbeda-beda soal itu, tapi dari beberapa teks kita bisa pelajari, seperti Kejadian 9 ayat 3-4 dikatakan, segala yang bergerak, segala yang hidup, itu adalah makananmu. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam Kisah Rasul 10 ayat 15, dikatakan, ini kan soal penglihatan dari Cornelius, sampai 3 kali dia lihat penglihatan itu, dikatakan oleh Allah. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Nah, ini persoalannya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, kadang kita yang menyatakan langboyon. Memang kaitannya kita juga harus bisa mengendalikan diri. Apa yang sehat, makanlah apa yang sehat bagi tubuhmu, bukan apa yang enak. Apa yang enak banyak, tapi kalau nggak sehat bagi tubuh kita, domana botoh, ada riwayat penyakit, yopot, sadape, itu bisa menjalar dan bisa kita tergeletak. Tapi John, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, nggak bisa dinyatakan haram oleh manusia. Maka dalam 1 Timotius 4 juga ayat 4-5 dikatakan, semua yang diciptakan Allah itu baik. Satupun tak ada yang haram. Semua baik bagi kita. Tapi diberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada kita. Semua bisa kita makan. Tumbuh-tumbuhan yang di alam ini, binatang yang tadi hidup. Tapi kalau itu tidak sehat bagi tubuh kita, janganlah. Tapi kan alak batakon kan baen, mangan, angan kanu poli anggo buritan pangan tambar, mati-mati mangan kon ini. Duposi hona ngorong-ngorong. Nah, kita yang harus mengendalikan ini, mengendalikan hati untuk berkata tidak untuk mulut. Kan ini selalu berkesinambungan. Seluruh anggota tubuh kita ini selalu berkesinambungan. Nggak pernah mulut secara egois mengatakan, aku pengen makan ini. Lang palau tangar ahana ibagas ugura tahun itu jangan itu tidak bisa untuk kesehatanmu. Tidak ada anggota tubuh ini bekerja sendiri. Tidak ada anggota tubuh ini egois, pingin ini tangan bekerja ini, tapi mereka saling berkesinambungan satu sama lain. Maka oleh karena itu banyak ilmu yang kita bisa pelajari soal haram dan halal, tapi kuncinya memang itu perlu juga, apalagi untuk pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau masih bisa kita menikmati, mencium apa rasa makanan itu, ya kita makan, tapi lihat juga, sehatkah itu untuk tubuh kita? Atau bahkan akan membawa penyakit? Umurku udah sekian, kalau ini kupangan, bagaimana? Nah, oleh karena itu, hati, pikiran, mulut, segala sesuatu ini ternyata ini berkesinambungan untuk menggerakkan kita memprioritaskan perintahnya dari titah atau ritual Nabi Nahin di Jolma. Memang itu semua perlu Bapak Ina. Hukum, ritual perlu doai, tapi apakah semua itu tujuannya untuk pasangapun gurani, untuk padorkon diri tahubani atau lah. Ulang halani aturan hukum yang ada turunan dari Alkitab itu lebih kita buat lebih tinggi dari firman Tuhan. Misalnya soal altar. Jadi altar kita sering menerjemahkan itu adalah tempat Allah bersemayam di sana. Jadi maka ada saja orang lebih mengatakan di altar itu tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Jangan kiranya karena itu kita akhirnya jadi kaku ketika berdiri di sana.
Yang paling dipentingkan adalah bagaimana persiapan kita, bagaimana kesiapan kita, bagaimana uhurta ketika berdiri di sana sebagai utusan Allah. Sebagai utusan Allah menyampaikan firman. Jadi jangan kita terganggu oleh karena benda-benda yang diletakkan atau tidak di sana. Ada banyak juga orang akhirnya terganggu soal itu. Tapi bagaimana kita memprioritaskan perintah Allah? Bagaimana kita menerjemahkan itu, melakoni itu, daripada menempatkan sesuatu hukum, sesuatu tambahan-tambahan, sesuatu juklak yang berhubungan dengan ibadah misalnya, itu jangan lebih ditempatkan lebih tinggi dari apa yang Tuhan inginkan hendak kita lakukan. Nah, disinilah kita dibaharui dari hari ke hari untuk tidak berfokus pada apa tambahan-tambahan seperti yang ditambahkan oleh para pemuka agama itu. Karena mereka kan seperti saya katakan pada pengantar tadi, soal membasuh ritual membasuh tangan itu kan mereka tambahkan. Itu tidak tertulis dalam hukum Taurat, tapi mereka mengatakan itu lebih penting dari yang tertulis. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Untung Suseno tadi. Maka di sini kita kembali mengembalikan bagaimana apa yang Tuhan ingin ajarkan dan kita ingin lakukan, jangan lebih dilegalkan yang lain daripada firman Tuhan. Karena itu lebih dari segala sesuatu untuk mengarahkan kita, membekali kita untuk melihat mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak. Mana yang bisa kita pilih, mana yang perlu kita singkirkan. Jadi, bagaimana boy i berenami balos, atau dong na boy tambahi Bapak Pendeta Jemi pada senami. Ya, silakan Godong Pendeta. Ya, terima kasih Mak. Nah perlu lebih ipahami gana yarus hita Yesus roh membeban pangajarion poda bani dunia na lang hampat ini. Jadi kedatangan Yesus itu bukan kepada dunia yang kosong. Kosong dalam artian sudah ada tatanan, sudah ada pengajaran, sudah ada aturan-aturan pakonalegan. Maka Yesus bani tekston berhadapan dengan tatanan nadop ibahen halak parise. Janah anggo ibasahanami secara keseluruhan sasitong ni Yesus bukan sedang ingin mempernalang tatananai lang ini. Tapi Yesus ingin mengarahkan halak parise susian age hita bani konteks tasonari ase lebih memahami sasitong ni aturan ni bata. Janah bukan membenturkan, lang membenturkan aturan-aturan tatanan nadop adongai hubani hatan ini batalang. Makanya yang bahasa hita bani Markus bindu pituai ya. Nini bani ayat pitu soya do pambahenan ni si dia pasangap konau ay tita-tita ni jolma do ipodah kon si dia. Tading do tita nini bata ibayang nasyam. Halani mandalan kon adat
humbani julma. Jadi mereka persoalannya adalah mereka lebih mengutamakan aha nabi nahin ni julma. Bukan mempersoalkan saja, bukan membenturkan. Maka anggedah kita bani konteks-konteks teologi dogmatika adong do nasinobut perjumpaan Injil dengan budaya. Ya. Perjumpaan Injil dengan budaya. Perjumpaan Injil dengan tatanan yang ada. Perjumpaan Injil dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi hal natangsi perlunan bahasa seng aturan-aturan ai lang tatanan-tatanan ai napaluah konsesitong ni. Bukan itu yang mengukur hubungan kita dengan Allah. Tapi adalah hati kita, uhurta. Maka ulang homa kita menyalahkan tatanan-tatanan yang ada, yang sudah ada. Langai homa tujuan ni teks ni yang bilang tonten. Langai. Ya. Ada tatanan-tatanan, tapi semua tatanan-tatanan ai song nasinobut ni lay untung nakin, kan itu tidak melepaskan, tidak membuat kita menjadi bebas. Yang membebaskan kita itu sebenarnya adalah Tuhan. Maka yang terpenting adalah relasi kita, relasi manusia dengan Tuhan itu, bukan atas dasar aturan-aturan tadi itu. Sehingga pada konteks adong halak naburitan, jenasiol mengindu horja bagal napasing, ulang idah kita, homa, horja bagal napasingai, paluahkon, lang homa. Bukan itu juga konteksnya. Ya. Lang ijai hubungannya. Tetapi, gereja tak mengidah bahwa ada media, ada wadah, adong ruang na ibai kita marhite adong horja bagal na pasing. Sehingga atap adong pinamanginduay bukan karena horja bagal na pasingai. Asi iya malua. Ya. Tapi anggo horja bagal na pasing pe iya seng homa na salah. Ya. Tapi sonahado keyakinannya baik tidak horja bagal na pasing, age horja na bagal na pasing, hasasapan ni dosa itu adalah hubungannya dengan Tuhannya. Keyakinannya, pengakuan dosanya kepada Tuhannya. Sehingga ulang umay salakon hita, halak na mangindu horja bagal na pasing, takon halak na lang mangindu horja bagal na pasing, ya. Ulang umay i persoalan hita ini. Tapi yang perlu kita dudukkan adalah tetap kampunan dosa itu adalah hubungannya, relasinya dengan Tuhan. Tapi oleh gereja sebagai sebuah lembaga yang memahami hubungan itu, mereka menuangkan dalam ajaran-ajarannya. Ada baptisan, ada horja bagal na pasing, ada liturgi dan lain sebagainya. Tetapi semua itu hanyalah sebuah tatanan. Dan tatanan itu pastilah tidak melepaskan, menyelamatkan. Nah, tetap menyelamatkan adalah Yesus itu sendiri. Ya. Ya. Sehingga maka kita akan melihat bahasa agibani teks yang bilang ton, kita memang harus lebih mengutamakan firman Tuhan daripada apapun yang ada. Landasan kita, relasi kita dengan Tuhan itu adalah firman-Nya. Dan aturan-aturan yang kita buat, tatanan-tatanan yang kita buat adalah cara kita memahami hubungan kita dengan Tuhan. Cara gereja memahami firman Tuhan ini, cara gereja memahami bagaimana mereka beribadah kepada Tuhannya. Ya. Tapi ibadah itu adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan, sehingga ya anggudingat hinan sangga sekolah minggu martonggway maningon lipat tangan tutup mata ini kan anggo dong sonari halak martonggo buka mata diri pe terkadang yo nalang martonggo do sianuai karena do masonai ya ya tapi lang adong aturan-aturan soal ini tapi halani
mungkin ada tradisi-tradisi umbani netek, lipat tangan, tutup mata, ya, dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah godong hala na buka mata ni lang lipat tangan ni salah maya matongguai. Ketua IP banyak hal sasitong ni umbani tradisi-tradisi neidah kita mungkin juga menjadikan kita menjudge songon halak jauh parision ini. Mereka menjudge halani tradisi-tradisi bahasa ahanai binain ni susian ni Yesus adalah salah ya. AGP umbani medis tentu sitong do harus cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi yubung konsidia umbani pasal hapas singon. Sementara hapas singon adalah sesuatu yang dari dalam diri kita. Tetuai mahita, sonahita mangidah perjumpaan antara Injil itu dengan budaya, perjumpaan Injil dengan tatanan-tatanan yang ada, dengan aturan-aturan yang ada, dengan tradisi-tradisi yang ada. Yang jelas, Yesus itu masuk ke dalam sebuah dunia yang sudah memiliki tatanan-tatanan. Tetapi selaku halak na persaya kita harus melihat lebih mengutamakan tatanan nahumbani hatani na ibata ait ini. So naima, terima kasih untuk sosial bani tulang perhanger. Ya, wakon da sujon matene. Jadi domari punin akonai hatani Tuhan meganup gabe dasar bani haganup onjolan ni kuria pakon ahap ni horjawan hita tengah-tengah ni kuriata. Emang wakon penutup doma yang dospan pendeta panorang ta doma pukul siah 20 pukul pitu 20 10 siah saplaluh bani komputer nami. Jadi paima doding holy nomor doding holy hubani inang pendeta siapa tonggo panutup hubani inang pendeta. Paima ai dong tiga hal ipatugah kanami paima holy ipadas sekretarista Bapak Situa Wanris. Na parlobe rencanata bani tanggal 20 siah Agustus si Holmai dalam konhita pelantikan hubani pengurus sektor. Dasonari kita sada sektor ma nalape mendalankan pemilihan aima sektor Makedonia tapi doma ijadwal honsidea bani ari Sabtuon. Pangindoan nami ase bani ari Mingguon dasma namin huben nami goran-goran ni pengurus sektor ta. Ase boy persiapkan eskani janah idalan konhita holi pelantikan bani tanggal 20 siah. Nah teknis ni pelantikan ni boy sahap konhita secara singkat. Anggo namin isura uhur nami halani PPKM hita. Nah hado anggo pitah misalni ketua mana mewakili humbani pengurus sektor ni. Nah kira-kira holi bani tanggal 20 siah. Atap tambah main misalni kita kan onom sektor. Nah kira-kira menurut kita berhanami panorang otokin. Halani bani minggu naroh. Silakan hubungan Bapak Joy. Kalau 24 memang nggak boleh kan empatnya pengurus per sektor jadi 24. Nah, aturan yang gue memang boy di bawah 30 dan bersedia kenapa tidak kan? Awal ada pendapat. Iya, dong saran sona itu nih. Nah, anggo lengkap ibarat nami panorang hubani anasiam pengurus sektor nami sektor sada ijo anggo dong. Olape dong sektor 2. Ya, lape dong. Hubani sektor tolu, hubani Bapak Situa Afrijon. Dong saranmu konkret. Benham Pak Grace. Sarani Pak Grace. Bang Boboy, hau Pak Sabang. Hau Pak Boboy. Ya. Nah, hubani sektor 4, hubani Abang Situa RB Damanik, Abang Bapak Yosi. Benhambang, naboi padasnya Abang.
Ya, aku naik masuk do abang ai, tapi mungkin jaringan tene. Hubani sektor 5, adong di John, nama wakili pengurus, hubani Bapak Samuel. Baru siya Pak Sibang, tapi dengan prokes na kita mahitala ni sunari kan agak AHP tahun pandemi COVID-19. Ya. Lagi tip-tip sektor opaksa teh dengan prokes na kita mah iya haun. Iya. Jalakon. Wani sektor onom AGP nasihol memilih dong saran nasiam. Atap adong pe membatas silakan. Asboi persiapkan kita mulai sonari teneh. Dong, Humbani naik baho. Kobenham, Bapak Golden. Ya, jadi pada prinsipnya Anggau setuju pakon Situa Dharma Nokanai semua bisa dilantik, tapi yang mau datang lah. Artinya ulang palek paksahon, karena ada pribadi-pribadi mungkin yang tidak apa, aduh istilahnya mungkin ada keraguan, ada ketakutan, jadi lang palek paksahon kita purilang do. Sonai masaran nami, terima kasih. Ya, dong pe. Silakan. Ase ai holi boy gabe riahta tene. Beranami use sahalak dua halak nari. Jadi nakon anggoi i ipatupu hita adong dua saran sada haganu pengurus sektor tihut tapi dengan catatan lang palai paksa halani situasi maai kondisi anggo tanda kutip halani situasi kesehatan mungkin lang pala maningon roh ku gereja teneh. Nah, menurut kita. Boy Marsap. Ya Benham, wan inang situasiona. Anggo menurut hanami, anggo boy nian, adong mengwakili setiap sektor. Or ini pelang boy ganu pro. Nah, ini pendapat nami. Ya, diarinang. Terus, berarti ya silakan dong. Hon, ya, adong sihol sukunon nami sehubungan agi palubihan nami tene maaf dah. Sehubungan minggu lansia pakon Naomi minggu narhon. Doma idah kanami itata ibadah. Bani nomor 7 adong ijai aksi diakoni. Nah hado manurutai. Lani asibotoh kanami bani si parugas nalaho membasahon atak sedia. Alani doma masih sukunan hanami pakon ketua lansia. Isuku kita maholi sangga sermon nai persahapan nami. Terima kasih mak. Unmute, Bang. Jadi untuk pelantikan IHC Hon Hurta Rup Rohma pengurus sektor. Tapi IP anggolang boy ganu pro dong mana mewakili teneh. Nama ben hita. Ya, berita pendapota boy mai keputusan. Mulai sonari doma di dalam konhita holi bani tanggal 20 siang. Pas, Mai. Ya, di Armaida. Jadi haganuk mahita doma mambogei Bapak Inang Parhorgia Kuria secara khusus subani nasiam pengurus sektor nami nadop ipilih ase aimariahta ase dalam konhita tene. Napa duahon kubani suku-suku ni Inang situa borus tumeang beranami panorang hubani Bapak Dela domu hubani poin nomor 7. Silakan Pak Dela. Ya, terima kasih. Ya sana memang ada doi baik kita sama tahun na lewat pakon tahun-tahun sebelumnya ibere Korea Indo seperti sama
aksi kasih berupa bingkisan. Jadi wahab boleh sepakati kita teklang bani panorangan. Terima kasih. Ya, jadi ayo masuk nih nang kita mau memutus konten nih. Anggo somon nasomal kan bingkisan kita kan sarung, kain sarung tene tahun nasalpu. Nah, hai ben hita. Itu respon hita do. Anggo sonari dijondo abang Jekonia, tiga halak na lansia, pakon adop bani Naomi, pakon adop tinading, adop taring mayetek tene. Beranami panorang ku bani abang Jekonia. Bani abang Jekonia. Hubani kakak, dong saran di kakak sebagai pengurus lansia kak. Iya, terima kasih. Lang boto tek masuk ope boto itu Jekonia. Sogot mersahapi hanami soal ai malah anggo pun lansia langa dong isahapi hanami lansia dapotan bingkisan justru lansia do pada skon piga pati-patian hubani piga lansia na do kahburitan na ya na do kahburitan na pantas lah ditatap oleh lansia ai do isahapkon hanami nokan pakon boto situa Jekonia. Jadi lang pako makatahon na legani luarnya ya justru lansia do lo mesediahon untuk panatapon hubani lansia nah tukah orang sehat sonai mak. Terima kasih. Iya, domba dia reda kak. Anggo domba do songonai nasyam mandria. Nah menurut kita loh, nah ben kita tene sahalion halani dongdo kasni nasi lansia tene. Ya dongdo kasni. Nah anggo sahalion lansia ma pataridahkon bentuk holong hubani secara khusus lansia nadok dokah boritan. Nah, menurut kita behaminang wan inang situasion. Ya, memang Bani Naomi bergema tolong buritan Noma itu tuhon hanami dong do pati-patian hijai. Tapi namardingat do hanami bani tahun-tahun na lewat anggulang HP ilang masalah. Halani mardingat tahun na lewat do mana tahu isu pun hasoman. Asi ibotoh ka nami mambalos. Ay das ay. Ya. Ijado berdengung ay Pak Ika. Dong dua halak ras dia nasi amiji tene. Volume ini sada ya, volumenya diturunkan itu dengan terlalu keras. Ya, lanjut Bang. Iya. Kita mah anggo nasomal dong do tandani hankuria bani lansia tapi dong do mas ada perubahan inovasi ija lansia membere tada bukti hubani orang tua tan adop dokah boritan. Numai ban sida catatan dah orang tua nadop dokah boritan tene. Numai botoh kita ganu tiga halang orang tua tanah lansia nadop dokah boritan. Songonai homa hubani inang Naomi tene tukuan Naomi. Kita mau mendriahkon yang nah menurut kita. Nah Pak Ika. Jadi kita sama nasomal atau sehingga gabung pakon nah nasi hol idalankon di nasi inang. Harus kita yang akan lansia ini yang memutuskan itu Bang. Iya. Jadi mungkin perlu anggaran tahun lewat sedia Boy pertimbangan kan? Ya. Ngulang salah. Sedia Pak Dela, Abang, bukannya Abang Bapak Kristian, sedia do tahun nasalku Bang. Dong do catatannya Abang izin turih kambang. Ya, utangor lebih Bang, tokin. Ya, Pak Imai. Nah, kubani perutusan sinode mau lobe membere ahasaran nasyam kubani perutusan sinode nami. Ya, secara pribadi niur nami
Alani aksi lansia, aksi ada kan jadi ini sekjen. Iba kesacara ai. Solusi HAM Pak Dela. Aksi diakonia baik bang. Aksi do. Iya bang ya. Iya. Jadi Hanami setuju mah aksi ni lansion malu ibe kita. Nakana itu mah dong usulan gua ni tiga halak. Lalu kaburitan. Si dia mah ben aksi ni lu atene ni hurnami. Alani anggo aksi gua ni lansia secara umum ben kita do akhir tahun kan atape bani hari Natal. Ya, gue bani panorangon, ben kita masih dia malu yang benak sini. Ayo bani hurnami, terima kasih Pak. Bang, Ya. sedikit Bang. Benham Pak Ika, dong hijau. Saya share dari Bang Kurnia. Jadi jumlah lansia itu ada 70 orang ya. Ada 70 orang. Kemudian ada rencana aksi mereka inilah mungkin disebut nih inang TM nakonanya memberi tali kasih, partisipasi atau kunjungan kepada yang sakit ada 3 orang itu. Pakon memberi siluah nih kan 200 per orang. Pakon sakit bulan Juli sampai Agustus. Jadi total sekitar 2.700.000. Sonma rencana sih dia, Bang. Terima kasih. Ya, anggo dong rencana nih dia. Nah kira-kira setuju kita main nasi alani kondisi tas senari songonon. Catatannya abang sedia bang? 6.500.000 bang, 6 juta. Oh, tahun nasal butennya. Ya. Ya. Jadi demi patugah, silakan Kak, bani kakak. Ya terima kasih. Sonon, kan khusus lansia duai janah na yang mendapat haduguran ni ai pati-patian ni kepala pati-patian tene. Ai pitah lansia songon syarat nih tahun ni botos wakil perhangerai. Jadi artinya ulang holi homa adong nama ketahun ya somalna dapat do lansia dohot aha dohot kaumi tapi halani lansia homa mambahen panatap hubani noburitan dia bilang dapat jadi salah koli homa keputusan ni pengurus lansia ai do homa ada perlu pertimbang Komnas HAM memang soalnya itu kan pelajari tai soal hasomalan perhanger tai enggak terlalu banyak tapi saya mau pertimbang. Terima kasih. Iya, dong P. Ada suku nanti Bapak Perhanger. Iya, Benham Pak Golden. Huidah kan kalender tanggal 22 Agustus Minggu Sahabat Khusus. Nama balu, nama tua, tading maetek, dan difabel. Jadi bukan hanya yang lansia kurasa. Anggo berehita lansia tanpa kita beri tading maetek, karena dong dona tading maetek di gereja tak. Bagaimana dengan yang difabel? Terima kasih. Iya, jadi berarti Haganup berehita Haganup Pak Golden. Itu masuk nih. Ya, Haganup langpitah lansia, tapi nataring maetek pakon difabel. Haganup udah dapat. Nah menurut kita banyak Abang Edison. Benham saranmu Abang? Supaya may putuskan Bang? Ya. Sendiri naik berak kuah. Anggo nasonon ang unang songan anggo berupa souvenir do ba natap kenang ya boy maganupan dapotan tapi anggo memang aksi aksi berempati do ya wahab na cuman bahak do lang setuju takon aura wahab na memerlukan ay malah ya hahon ni guru na songon naburitan ay kan na duplikah misalnya atape lansia tertentu na yang kita sangat butuh ujama ya hahon nihur kuda aku pribadi donda lalu ase tek boy membantu ini horado. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Abang. Dong besalat nari. Oke, nari Bang. Benham, Abang Bapak Christian. Aina kin total genupa dua piana. Jadi untuk pembelian sarung 10 buah 7.575.000 tahun lalu. Ya. Ai ibere hulansia Naomi na tading metek pakun duda. Berarti langkas 5 juta tene Bang. Lang 7.575. Iya. Iya. Dok tambahan kubani Abang Jekonia, Abang Situa Jekonia, Ben Hambang, terima ikut diskon kita. Silakan kubani Abang sedang connecting lobby. Iya. Paimana legan. Benham, Pak Sintia. Jadi masuk nami sonondo ge. Jadi angkona dubin kan memang event kita aksi hubani nalansia nama balu na tading metek ai kan aksi ni kuria doai. Memang melayani adalah nalansia. Jadi nokanayai ada ngusulan nih kakak situa TM ada aksi mereka kepada orang-orang yang terkhusus. Ya. Nah, jadi ini Hurnami ya sada kuria malobe. Nah, ada kira-kira kuria. Adong do panatapion ni kuria hubani na lansia. Atape memang panatapion na domai khusus kon lansia ay do yurupi hita menambah. Ay medo sonari na paling penting ge. Atene. Iya. Nah, tapi yang go domuniriah tado hagan upah mendapat ya bodoh mai ben hita sesuai dengan nadupin kan ada ge. Ya. Tapi yang go khusus do idukung hita misalnya hubungan saling na membutuhkan ya ai mai ben hita. Jadi ai mani hurnami. Terima kasih, Mak. Iya. Nah, Pak, silakan hubungi Abang Jekonia Bang, Ben Hambang. Iya, tersangar do? Tertangar Bang. Iya, maaf dah, nokan kacunakin akon sinyalku. Ayo sedoka. Menaruh pesoni iya. Itu aja. Oke. Domah kirim batakan PMJ pakon tiga pengurus sektor. Iya, mungkin lang pala tampil hon. Air rencana nami tumang dason. Nami lansia 70 hala, iya kan? Jadi rencana nami marbuali hanami pengurus oma nokan ibekan nami rencana nami. Jadi kuap on rencana nami lansia don, sedo rencana ni kuria ya. Ibedah kita. Jadi anggodong rencana ni kuria aksi diakoni. Ase nasia memikirkan PMJ sedo hanami on mai naboi terbaikan nami itu maksud nami. Jadi halani no kampe dong manukun na lansia macam mana Bang Pak Til ini sermon mau ditanyakan nanti apakah ada hari Minggu ini dapatan kami ini manukun doh dia tiga hala ya. Jadi aulang tarbolisiao. Nantilah kami tanyakan sama PMJ niku. Siap sermon niku. Aido, koma anggodong sono, halani no kape, hanami marbuali pakon ketua Naomi, ya manukundo ya. Itu kan kalau tahun yang lalu ada dari kuria, songoneaton bendahara nokan. Tiap tahun kita memang laksanakan itu ada han kuria. Jadi ulang pala ibas kita anadok IBK nami John on khusus internami lansia maon ya ay maksud nami on rencana nami di luar nih rencana nih nadok gati laksana kita membani kuria iya rencana di seksi don on tupuan don jadi memang seksi lansia mak atau masonari jadi terima kasih Mak, Aima balus nami
Nokan dumaya to ya bendaharo mak. Iya. Iya, terima kasih Mak. Jadi sonon mai aha nasomal nama dear dipertahankan hila Mak. Jadi Ya. Kuria tetap memberi tanda kubani lansia napi 70 halak, pakon Ya. Naomi, pakon difabel, pakon nataring mayetek. Jadi aima keputusan tatene aima hembani Kuria mai Pakon songon duda nasomal. tambahnya Bang. Oh, Duda ada tambahan duda. iya tambah duda. Iya. Jadi aima dalam konhita tene ase holi minta tolong hubani abang Bapak Christian maholi. Nah hadalan ni bang padaskon iya tanda dasai tanda lang mangidah bahat ni dong perhatian hubani Kuria hubani lansia. Tene abang hubani abang Bapak Christian ase iyahan maholi ay bang. I-eksekusi tene bang songon nasomal. Ay mada, ay ijo di sa hati ay ahado ibayan ituhor, isi duman nuhor. Iya. Holi mah kita bang padaskon holi ay bang. Nasiam lah masahap ya urang pali Iya. jolo. Aman jalo lang enak be holi may boto. Iya bang. Nah mai tene bang. Iya, terima kasih mak. Napatuluhon, aima mengenai rencana ta domo hubani rapata, aima rencana pemilihan hubani calon, memilih bakal calon situa atap samas. Songon nadop iriah konhita bani rapat majelis ta. Iberhanami panorang hubani Bapak Ika padaskon tentang peta mapping tentang Parhorja Kuria nasihol ipilih kita nagabe calon situa atap samas ikuriata beranami panorang. Boleh takas tadi dah? Ya, takas do Pak Ika. Ya, jadi on keadaan di Parhorjata bani sampai saat on ya, sampai saat on jumlah kakak 243. Jadi yang dibagi kita sada bani opat ini setelah dibulatkan ya, ladi dong soal sektor onom waluh koma sekian. Jadi kita bulatkan ke atas semua. Situan ada ipasu-pasu sampai sonari ada 40 siah dengan distribusi songonon sektor sada 3, 2, 4, 5, 6 ya 10, 6 orang, 11 orang, 11 orang dan 11 orang. Yang belum ditebalkan tidak ada lagi. Kemudian ada sintua yang akan pensiun pada 2024. Itu yang lahir pada 1959. Udah pensiun nanti dia di 2024, di sektor 2 ada 2, sektor 3 ada 2, sektor 5 ada 3 orang. Jumlahnya 7 orang. Kemudian ada juga PHMJ dan ini tidak ikut perjumatanganan nanti. Di sektor 2 ada 2 orang. Di sektor 4 ada 1, di sektor 6 ada 1. Jadi penambahan situa sesuai dengan bukan penambahan ini ya, jumlah jumlah sintua agar sesuai dengan 1:4 itu yaitu 9 sektor 1. Jadi siah kole jadi tambah tolu kan 12 kan. Kemudian sektor 2 4 orang, 10 halak sida sonari, 2 mai pensiun holi, 2 jadi PHMJ sonari kan, jadi 4 halak mah butuh. Sektor 2, sektor tolu 5 halak, sektor 4 sada halak, sektor 5 telu halak, sektor onom 2 halak. Kemudian asumsi anggo idah kanami statistik ta, adong do pertambahan jumlah kuriata sekitar 6 kakak per tahun. Ya, 6 kakak per tahun, jadi anggo telu tahun sekitar boima mungkin ia asumsiun kita bahasa penambahan sintua untuk na tambahai kira-kira songononi ya. Di sektor sada halani pertimbangan agak jarang bahwa mana pindah ke sektor sada. Kita asumsikan tidak ada dulu halani domo penambahan 9 mungkin sumber daya juga agak terbatas nih halani domo menambah siah sedia bani tahunon. Sektor 2 sada 2 sada yaitu 5
berjumlah maon walu onom. Dopusiai songon nasional ini hanya apa ya, pengulangan sebenarnya. IKMBI dan KMS itu juga kita biasanya menambah ada 2 parforja di situ. Dari teman-teman pengurus di KMBI dan KMS, jadi total 10. Jadi total holi onma yusulhon. Nah, pendapota riahta dosonari. Jadi ada sektor 1 itu ada 10 orang. Ada 5 orang, sektor 2, 6 orang sektor 3, akhirnya total holi 34. Samas? Sebentar, salah rumus ini. Ya, salah rumus, sorry, maaf. Ya. Terus untuk Samas, jumlah Samas kan menurut TTL itu kan tidak ada angka. Janggong situasi ini sama sonari, di sektor sada 4 halak, sektor 2 sahalak, sektor tolu langadong, sektor 4 sahalak, sektor 5 onom langadong, total 6 halak. Jadi ini masih usulan juga bahwa kita buat minimal 2 Samas per sektor. Minimal. Oleh karena itu di sektor 1 penambahan tidak ada lagi, lain doma opat sedia. Sektor 2 sahalak, sektor tolu 2 halak nari, sektor 4 sahalak nari, sektor 5 2 halak nari, sektor 6 2 halak nari. Itulah sebagai usulan, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mak. Ya, jadi doma ibu hita, nadop ipadas Bapak Ika, waktu perhangirta, data-data, fakta, on mapping teneh. Mapping ni kondisi perhorjakta, tas koli hubani 2020 tolu, 2024 teneh. Ya. 2021 2024, lang 2020 tolu. Naha anggo songonon. Anggo bani riah nami, rapat nami IPMJ, holi angka-angkawan ipadaskan nami hubani masing-masing pengurus sektor. Lang mungkin sahapkon hita secara mendetail, tapi domadong John data angka berdasarkan perhitungan dan mendekati domu hubani kebutuhan ni ikuriata. Nah, anggo songonon bahwa datawan holi padaskan nami hubani pengurus sektor anjaha ihasi holi hanami anggo boy namin mulai bulan siah domadong bakal calon situa atap Samas hubani sektor masing-masing. Sadia jumlah ni aima totu anggo siah situa na ipilih lang pita siah na ipilih kolin nalah mendaftar gabe calon situa. Tapi lebih kumbani hujai halanya halan dong holi pemilihan di dalam konhita. Jadi domadong mapping hubata naha nakonai saran namiai halani panorang on holiiondoskon hanami hubani pengurus sektor na nalaho ilantik siapai holi na siama masahapon di sektor masing-masing. Naha teknis ni nah persyaratan hubani sedia na calon situa bakal calon situa nagabe situa bani tahun 2024. Nah, pendapat tak secara singkat. Bang Edison ada bertanya? Silakan ubahnya Bang. Ya, mengenai Samas Indo. Iya, Bang. Kan Samas kan lang marjuma